Ibuku baru saja menjual tanah warisan seharga 2 miliar rupiah. Ibu mertua menyuruhku meminta 1,5 miliar untuk adik iparku. Jika tidak, dia akan memaksa suamiku menceraikanku. Aku menjawab dengan tenang. Silakan saja cerai. Tapi ibu harus lihat ini dulu. Sore itu, aku baru saja tiba dari kampung halaman setelah selesai mengurus penjualan tanah warisan dari almarhum ayahku. Ibuku, Ibu Santi, berkata, tanah ini adalah harta terakhir yang ditinggalkan bapakmu. Ibu menjaganya selama lebih dari 30 tahun. Kini, usianya sudah lanjut dan kesehatannya menurun, beliau memutuskan untuk menjualnya seharga 2 miliar rupiah, untuk bekal di hari tua, terutama jika sakit. Aku kembali ke kota dengan perasaan berat, antara kasihan pada ibu dan cemas memikirkan bagaimana hidup akan berubah. Belum sempat aku bercerita pada keluarga suamiku, kabar itu entah bagaimana sudah sampai ke telinga mereka lebih dulu. Belakangan aku baru tahu, seorang kerabat jauh yang melihat ibuku menandatangani surat jual beli, langsung menelepon ibu mertuaku, Ibu Wati. Begitu aku melangkah masuk ke rumah, belum sempat berganti pakaian, Ibu Wati sudah duduk di tengah ruang tamu, wajahnya dingin, kedua tangannya terlipat di depan dada. Di sampingnya ada suamiku, Bima, dan adik iparku, Rian. Suasananya begitu tegang, seolah sedang menunggu sebuah pengadilan. Ibu Wati angkat bicara lebih dulu, suaranya lantang. Ibumu baru saja jual tanah dapat 2 miliar, kan? Aku terkejut, tidak mengerti kenapa beliau bisa tahu secepat itu. Aku hanya mengangguk pelan. Beliau tidak memberiku kesempatan bicara lagi. Langsung melanjutkan, bagus. Berikan 1,5 miliar untuk Rian buka perusahaan. Dia punya proyek besar. Cuma kurang modal. Aku berdiri membeku. 1,5 miliar. Itu lebih dari setengah uang simpanan ibuku seumur hidup. Aku bahkan belum sempat bertanya apa rencana ibuku, belum sempat berdiskusi apapun. Aku mencoba tetap tenang dan bertanya, kenapa harus pakai uang ibu saya, Bu? Ibu Wati menggebrak meja. Karena kamu menantu di rumah ini, kamu makan di sini, tinggal di sini sudah bertahun-tahun. Sekarang keluarga butuh, kamu harus tahu diri. Belum sempat aku bereaksi, beliau melanjutkan dengan suara dingin seperti es. Kalau tidak kamu berikan, saya akan paksa Bima menceraikanmu. Rumah ini tidak memelihara menantu egois. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hatiku. Aku menoleh ke arah suamiku. Bima duduk diam, kedua tangannya saling bertaut, matanya menatap lantai. Tidak ada satu kata pun penolakan, tidak ada satu kalimat pun pembelaan. Keheningannya terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan. Rian, yang duduk dengan kaki disilangkan, tersenyum sinis. Jadi kakak ipar bertahun-tahun tapi tidak bisa bantu apa-apa, sama saja tidak berguna. Kalau perusahaanku sukses, nanti Mbak juga ikut menikmati, kok. Aku menatap satu persatu orang di ruangan itu. Tidak ada yang memikirkan ibuku. Seorang janda berusia lebih dari 60 tahun yang menjual tanah warisan leluhur hanya untuk bekal di hari tuanya. Di mata mereka, 2 miliar itu hanyalah sebuah angka, sebuah peluang bisnis, sebuah modal yang harus dimanfaatkan. Suasana semakin tegang. Ibu Wati menggebrak meja lagi, kali ini lebih keras. Saya bicara sekali lagi. Pilih, uang atau pernikahan? Uang atau pernikahan? Aku tidak pernah membayangkan akan dihadapkan pada pilihan sekejam ini. Aku sudah tinggal di rumah ini selama 8 tahun, melahirkan anak, mengurus rumah tangga, ikut menyumbang untuk renovasi rumah, merawat saat mereka sakit. Tapi sekarang, nilaiku ditimbang dengan 1,5 miliar rupiah. Aku menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, hatiku tiba-tiba terasa sangat tenang, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kebingungan, hanya ada satu kesadaran yang sangat jelas. Jika hari ini aku mundur, seumur hidupku aku akan terus ditekan seperti ini. Aku melangkah perlahan ke kamar, membuka tas tanganku. Tanganku tidak gemetar. Aku mengeluarkan sebuah map yang sudah kurapikan sebelumnya dan meletakkannya di atas meja di hadapan Ibu Wati. Aku menatapnya lurus-lurus.
Suaraku begitu tenang sampai aku sendiri terkejut. Silakan saja cerai. Tapi sebelum itu, ibu harus lihat ini dulu. Seluruh ruangan hening. Rian mengerutkan kening. Bima mengangkat kepala menatapku, matanya penuh kebingungan. Ibu Wati sedikit terdiam, tapi masih mencoba mempertahankan sikap kerasnya. Apa-apaan ini, pakai drama segala? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mendorong map itu ke arahnya. Tatapanku saat itu bukan lagi tatapan seorang menantu yang selalu sabar. Aku sudah cukup menderita, cukup diam. Di kepalaku, sebuah pikiran melintas dengan jelas. Mereka pikir aku lemah dan mudah diintimidasi. Mereka pikir aku akan takut kehilangan suami, dan dengan patuh memberikan uang, mereka pikir aku tidak akan berani melawan. Tapi mereka tidak tahu, selama ini aku sudah diam-diam mempersiapkan diri untuk hari ini. Aku duduk di kursi, melipat tangan, suaraku rendah dan tegas. Cerai atau tidak, itu hak Mas Bima. Tapi uang ibu saya, tidak ada yang berhak memutuskannya selain beliau. Dan apa yang ada di dalam map itu akan membuat seluruh keluarga tahu kenapa saya tidak lagi takut kehilangan pernikahan ini. Tidak ada yang bicara lagi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di tengah ruangan. Aku menatap mereka satu persatu, merasa seolah sebuah persidangan baru saja dimulai, dan kali ini, aku bukan lagi terdakwa. Mereka mengira aku hanyalah menantu yang lemah dan pasrah. Tapi mereka tidak tahu. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Aku duduk di sana menatap map yang tergeletak di tengah meja, hatiku terasa sangat tenang. Ibu Wati masih mempertahankan sikap kerasnya. Rian menatapku tajam seolah ingin menelanku hidup-hidup, sementara Bima, dia duduk diam, matanya bimbang seperti orang yang berdiri di antara dua jurang. Dan pada saat itu, di kepalaku terlintas dengan sangat jelas perjalanan 8 tahunku sebagai menantu, seperti sebuah film yang diputar cepat. Aku tiba-tiba sadar, kejadian hari ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari berkali-kali aku mengalah, diam, dan menasihati diri sendiri. Sudahlah, namanya juga keluarga. Namaku Sarah. Aku menikah dengan Bima 8 tahun yang lalu, saat kami berdua masih muda dan percaya bahwa cinta saja sudah cukup. Bima waktu itu sangat baik, pendiam, dan pekerja keras. Dia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan konstruksi swasta. Pagi pergi, malam pulang, bajunya selalu beraroma semen dan besi. Dia tidak pandai merayu, tapi dia jujur, tidak minum-minum, tidak suka main-main. Aku pernah berpikir, menikah dengan pria seperti itu akan membuat hidupku tenang. Saat menjadi menantu, aku juga sempat merasa lega karena keluarga suamiku punya rumah di pinggir jalan utama. Ekonominya, dari luar, terlihat stabil, bukan kaya raya, tapi setidaknya tidak kekurangan. Ibu Wati saat itu belum menunjukkan sifat aslinya. Beliau bicara dengan lembut, tersenyum pada semua orang, bahkan memegang tanganku seolah aku benar-benar putrinya. Pernah beliau berkata padaku, anggap saja ibu ini ibumu sendiri. Sudah di sini, kita semua satu keluarga. Aku mendengarnya dan hatiku terasa hangat. Aku pikir aku beruntung. Saat itu aku bekerja di bank. Gajiku tidak terlalu besar tapi stabil, dan aku terbiasa hidup teratur. Aku tidak keberatan menjadi menantu atau mengurus rumah tangga, karena aku ingin membangun keluarga yang harmonis. Setelah menikah, aku pindah ke rumah mertua. Awalnya, aku melakukan semuanya dengan semangat orang baru. Bangun pagi membantu ibu memasak, membersihkan rumah, ke pasar, menyiapkan setiap hidangan dengan teliti. Aku selalu berkata pada diriku, sabar sedikit, nanti juga ibu mertua sayang. Lalu aku hamil dan melahirkan putri pertamaku. Setelah melahirkan, aku terpaksa berhenti bekerja karena tidak ada yang menjaga anak, dan aku tidak tega menitipkannya. Saat itu, Ibu Wati sendiri yang bilang, sudah, kamu di rumah saja urus anak. Urusan rumah biar ibu yang atasi. Aku mendengarnya dan semakin percaya. Kukira beliau sayang pada cucu dan menantunya. Aku menerima untuk sementara menunda karirku dan menjadi ibu rumah tangga. Tapi sejak saat itulah, aku mulai masuk ke dalam lingkaran pengorbanan yang baru kusadari belakangan. Di rumah,
Aku merawat anak sekaligus memasak dan membersihkan. Bima, lelah bekerja, pulang langsung istirahat. Aku tidak menyalahkannya, karena kupikir pria memang bekerja keras. Aku hanya berharap dia mengerti kelelahanku. Setidaknya dengan satu pertanyaan atau sedikit bantuan. Tapi Bima adalah tipe yang tidak banyak bicara. Dia menyayangiku dengan caranya yang diam dan kadang canggung. Dia sering berkata, "Sabar ya, sayang. Nanti juga semua akan baik-baik saja." Sementara Rian, adik iparku, saat itu baru lulus kuliah dan menganggur. Setiap hari dia hanya berkumpul dengan teman-temannya, dari satu kafe ke warung kopi lain. Aku ingat betul pemandangan Rian berbaring santai di sofa, sibuk dengan ponselnya sambil tertawa-tawa, sementara aku menggendong anakku sambil membersihkan dapur. Ibu Wati tidak pernah memarahi putranya, malah membelanya. Dia baru lulus, belum dapat kerja. Kasih dia waktu. Aku mendengarnya dan hanya bisa mengangguk. Lalu Rian mulai bicara soal memulai bisnis. Kadang jualan online, kadang buka toko aksesori, kadang mau jadi YouTuber. Rencananya besar, tapi tidak pernah jelas. Rian seringkali berkata padaku, setengah bercanda setengah serius. "Mbak Sarah kan kerja di bank, pintar hitung-hitungan. Modalim aku sedikit dong." Awalnya aku hanya tersenyum. Tapi setelah beberapa kali dia merengek dan Ibu Wati juga ikut membujuk, "Bantu dia sedikit, nak. Anggap saja beramal." Hatiku luluh. Aku memberinya uang pribadiku beberapa kali. Tidak banyak, tapi bagiku yang sedang tidak bekerja, itu adalah hasil dari penghematan ketat. Setiap kali ku beri, Rian berjanji, kalau berhasil, aku kembalikan 2 kali lipat. Tapi usahanya selalu gagal. Kadang alasannya ditipu, kadang pasar sedang sulit, kadang teman yang tidak benar. Uang itu pergi dan tidak pernah kembali, dan orang yang meminta juga tidak pernah merasa bersalah. Pernah sekali aku bertanya pelan, "Rian, uang yang kemarin bagaimana?" Rian mengangkat bahu. "Mbak ini serius amat. Namanya juga keluarga." Justru kalimat namanya juga keluarga itulah yang sering diucapkan Bima. Setiap kali aku menunjukkan ketidaksenanganku, dia akan menghela napas. "Kamu sabar saja ya sama ibu dan Rian, di rumah ini kan cuma Mas yang kerjanya stabil." Aku mendengarnya dan merasa sesak. Aku ingin bertanya, lalu aku? Aku juga bagian dari keluarga. Aku juga punya batas. Aku juga lelah. Tapi aku kembali diam karena aku takut bertengkar, takut merusak keharmonisan, dan takut dicap sebagai istri yang tidak pengertian. Perlahan-lahan, aku menjadi orang yang secara otomatis menanggung semua beban di rumah. Siapapun butuh apapun, panggil aku. Memasak, mencuci, anak sakit, rumah berantakan, acara keluarga, semua aku yang urus. Terkadang aku lelah sekali, hanya ingin berbaring sejenak, tapi baru saja merebahkan diri, sudah terdengar panggilan Ibu Wati. "Sarah, buatkan teh." Aku akan langsung bangkit. Aku tidak pernah menolak karena kupikir, mengalah sedikit demi kedamaian. Tapi aku tidak sadar. Justru kesabaranku itulah yang membuat mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Aku memberi sekali, mereka pikir aku akan memberi selamanya. Aku diam sekali, mereka pikir aku akan diam selamanya. Dan dari seorang menantu yang katanya anggap saja seperti ibu sendiri, aku perlahan berubah menjadi seseorang yang harus melakukan, harus menanggung, dan harus memberi hanya karena status menantu. Aku tiba-tiba tersenyum tipis saat memikirkan itu. Ternyata badai hari ini bukan datang dari langit. Badai ini adalah akumulasi dari tetesan-tetesan air yang kusiramkan sendiri. Karena kupikir kesabaran adalah cara menjaga keluarga. Tapi aku salah. Kesabaran yang berlebihan terkadang bukan menjaga keluarga, tapi justru membiasakan orang lain untuk menginjak-injak kita. Aku ingat betul, benih dari semua masalah ini dimulai saat aku melahirkan putri pertamaku. Hari itu, saat aku baru saja didorong keluar dari ruang bersalin, tubuhku masih gemetar, keringat dan air mata belum kering. Aku hanya ingin melihat suamiku tersenyum, menggendong bayi kami, dan mendengar satu kalimat. "Terima kasih ya, sayang. Kamu sudah berjuang."
Tapi hal pertama yang kuterima adalah tatapan selidik dari Ibu Wati dan sebuah kalimat yang diucapkan pelan seperti angin tapi menusuk seperti jarum. Perempuan, ya? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa kasih anak laki-laki, setidaknya harus bisa bantu dari segi uang. Aku tertegun, mengira aku salah dengar. Saat itu, aku tidak tahu harus menangis karena sakit pasca melahirkan atau sakit hati. Bima, yang berdiri di sampingku, wajahnya sedikit canggung lalu mencoba mencairkan suasana. Ibu ini, anak mana saja kan sama, tapi suaranya terdengar lemah, seperti formalitas. Ibu Wati tidak menjawab, hanya menggendong cucunya sambil terus bergumam tentang nanti harus mencoba lagi. Aku berbaring di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit putih, dan berkata pada diriku sendiri, mungkin ibu mertua hanya keceplosan, mungkin pemikirannya kuno, aku mencoba mengabaikannya karena aku ingin tenang merawat anakku. Tapi mengabaikan versiku ternyata menjadi batu pertama bagi sikap meremehkan mereka di kemudian hari. Sejak aku punya anak, Ibu Wati mulai mencampuri segalanya. Dari apa yang harus kumakan agar ASI lancar, sampai berapa banyak uang yang kubelanjakan, aku pulang ke rumah ibuku sendiri sehari, beliau akan menelepon menyuruhku cepat pulang. Di rumah banyak kerjaan. Saat aku baru melahirkan, ibuku kasihan, memberiku sedikit uang untuk membeli susu. Ibu Wati melihatnya dan berkata setengah, bercanda setengah serius. Ibumu kasih uang. Sini, biar ibu yang simpan. Perempuan pegang uang suka boros. Aku malu sekali. Itu uang dari ibuku untukku, tapi beliau bicara seolah aku anak kecil yang tidak bisa berpikir. Lalu setiap kali aku pulang kampung, pertanyaan rutinnya bukan ibumu sehat, tapi ibumu masih punya uang? Dapat berapa? Pernah sekali beliau bertanya belak-belakan, keluarga di sana baru jual tanah, kan? Dapat bagian tidak? Keluarga di sini juga butuh. Aku mendengarnya dan merasa sesak. Ibuku tidak kaya. Tanah warisan itu adalah bekalnya di hari tua untuk berjaga-jaga jika sakit. Tapi di mata ibu mertuaku, setiap kali keluargaku punya sesuatu, keluarganya berhak meminta. Aku mulai merasa kesal tapi tetap mencoba menjawab dengan lembut. Bu, itu uang ibu saya. Saya tidak berani bertanya. Ibu Wati langsung membentak. Tidak berani? Kamu anggap keluarga ini orang lain? Kamu tinggal di sini, makan di sini, anakmu juga pakai nama keluarga ini? Cuma bantu sedikit saja kok berat sekali. Aku mendengarnya dan merasa sedih sekaligus marah. Tapi seperti biasa, aku tetap diam. Aku diam, karena kupikir berdebat tidak akan menyelesaikan apa-apa, hanya akan membuat suamiku serba salah. Dan benar saja, Bima selalu memilih untuk berada di tengah, yang sebenarnya berarti berpihak pada ibunya. Setiap kali aku menunjukkan ketidaksenanganku, dia akan menghela napas. Sudahlah, sayang. Ibu cuma bicara begitu. Kita sabar saja. Kalimat sabar saja menjadi selimut tipis yang menutupi semua ketidakadilan di rumah ini. Semakin aku sabar, semakin mereka menjadi-jadi. Puncaknya adalah saat aku membuka rekening tabungan atas nama putriku. Setiap bulan aku menyisihkan sedikit uang, sebagai bekal pendidikannya kelak. Aku tidak memberitahu siapapun karena aku ingin itu menjadi dana pribadi untuk anakku, untuk berjaga-jaga. Tapi suatu hari, saat aku pulang dari pasar, aku mendengar Ibu Wati berkata pada Rian di dapur, suaranya sangat santai. Ibu pinjam dulu buku tabungan si kecil untuk modalmu sebentar. Anak kecil pegang uang juga buat apa? Aku berdiri mematung di depan pintu dapur, tanganku meremas kantong sayuran sampai layu. Aku masuk, mencoba tetap tenang, dan bertanya, Bu, Ibu mau pakai buku tabungan anak saya untuk apa? Ibu Wati berbalik, wajahnya tanpa dosa. Ya untuk pinjamkan ke Rian. Dia butuh modal. Uang itu didiamkan juga tidak akan berbunga banyak. Aku lemas. Aku berkata, untuk pertama kalinya dengan nada keras. Itu uang anak saya, Bu. Ibu tidak boleh mengambilnya tanpa izin. Ibu Wati menggebrak meja. Tidak boleh? Saya ini ibu mertuamu? Di rumah ini, uang ya uang bersama. Ingat itu baik-baik. Aku menoleh ke arah Bima.
memohon bantuan. Kukira setidaknya suamiku akan mengatakan sesuatu yang adil. Tapi Bima hanya mengerutkan kening, menarikku ke sudut, dan berbisik, "Sudahlah, sayang. Nanti Mas bicara lagi sama ibu." Lalu dia tidak pernah bicara apa-apa. Dia selalu bilang nanti. Dan hasilnya, tidak pernah ada pembicaraan apapun. Saat itulah aku mulai sadar, di rumah ini, suaraku adalah yang paling tidak berharga. Lebih rendah dari ibu mertua, adik ipar, bahkan lebih rendah dari kedamaian palsu yang coba dijaga suamiku. Sementara Rian, karena terus dimanja, semakin menjadi-jadi. Setiap kali aku menyinggung soal uang, Rian akan tertawa. "Mbak ini kerja di Bangkok pelit amat, uang buat apa sih? Mati juga nggak dibawa." Pernah sekali dia berkata di depan Bima, "Mbak Sarah hitung-hitungan terus. Nanti kalau Mas Bima bosan, jangan salahkan siapa-siapa." Aku mendengarnya dan wajahku terasa panas. Bima saat itu hanya mengerutkan kening dan berkata sekenanya, "Kamu jangan bicara sembarangan." Tapi setelah itu, semua kembali seperti biasa. Aku terus bersabar karena aku masih punya keyakinan naif bahwa Rian akan dewasa, ibu mertua akan mengerti, dan suamiku akan membelaku. Tapi setiap kali kejadian seperti itu terulang, hatiku retak sedikit, retakan kecil yang tak terlihat. Tapi retakan itu ada di sana, dan setiap kali diremehkan, retakannya semakin besar. Dan aku tidak menyangka, retakan itu kelak akan menjadi jurang yang meruntuhkan semua yang coba kupertahankan. Setelah insiden buku tabungan anakku, aku hidup di rumah itu dengan perasaan was-was. Aku tetap menjalankan kewajibanku sebagai menantu, istri, dan ibu. Tapi keyakinan bahwa segalanya akan membaik mulai menipis seperti kertas basah. Dan tepat pada saat itu, keluargaku memasuki masa sulit yang membuat sifat asli setiap orang terekspos dengan sangat jelas. Pada tahun ke-6 pernikahan kami, perusahaan tempat Bima bekerja mulai goyah, proyek-proyek terhenti, pembayaran dari klien macet. Gaji Bima dipotong setengah, bahkan kadang ditunda. Bima pulang kerja menjadi semakin pendiam, wajahnya lelah, makannya pun terburu-buru. Aku kasihan melihatnya. Tapi rumah ini tetap butuh biaya. Anak tetap butuh sekolah, tagihan listrik dan air tetap datang. Aku berdiskusi dengan Bima. "Mas, bagaimana kalau aku kerja lagi? Aku cari pekerjaan yang stabil, biar kita tidak terlalu berat." Bima mengangguk, hanya mengucapkan kalimat andalannya, "Terserah kamu." Aku kembali bekerja setelah beberapa tahun di rumah. Awalnya aku diterima di sebuah cabang bank kecil, gajinya belum besar tapi rutin. Kukira semua orang di rumah akan menghargaiku karena aku mencoba ikut menanggung beban. Tapi aku salah. Sejak aku punya gaji, sikap Ibu Wati berubah total. Tidak ada lagi kalimat "anggap saja" seperti ibu sendiri. Yang ada adalah bentuk perhatian yang aneh. Perhatian pada uangku. Bulan pertama gajian, baru saja aku meletakkan tas. Beliau sudah bertanya, "Bulan ini dapat berapa?" Aku terdiam. "Lumayan, Bu." Beliau mencibir. "Lumayan itu berapa? Jadi menantu kerja lagi ya harus bantu keluarga, dong." Kalimatnya terdengar seolah aku bekerja adalah kewajiban untuk setor uang, bukan untuk berjuang bersama. Lebih parah lagi, beliau mulai memamerkanku di depan kerabat seolah aku adalah asuransi keluarga. Setiap kali ada tante atau om datang, beliau akan berkata dengan suara keras, "Keluarga ini aman. Kok? Kan ada menantu yang pintar cari uang. Dia kerja di bank. Jago hitung-hitungan, bisa atasi semua." Aku mendengarnya dan merasa getir. Pintar ya pintar, tapi aku bukan berangkas berjalan. Aku juga manusia yang bisa lelah, bisa takut, dan punya orang tua yang harus kupikirkan. Rian masih sama saja, bahkan lebih parah. Jika dulu alasannya baru lulus, sekarang tidak ada lagi pembelaan. Rian mulai berutang pada teman-temannya, bahkan ke pinjaman online. Selalu sibuk dengan ponsel, selalu bilang sedang ada proyek. Pernah suatu hari dia membuka kulkas, mengambil makanan, dan sambil mengunyah berkata, "Mbak, pinjam uang dong. Minggu depan aku ganti." Aku menatapnya lurus. "Rian, yang kemarin saja kamu janji mau ganti." Rian tertawa sinis.
Mbak ini khawatir amat, kalau nggak diganti ya sudah, Mbak kan nggak kekurangan. Aku mencoba sabar, tapi semakin sabar, semakin diremehkan. Hingga suatu hari, sebuah kejadian terjadi begitu cepat. Siang itu, aku sedang menyuapi anakku saat mendengar gedoran keras di gerbang. Ibu Wati berlari keluar lebih dulu. Aku mendengar suara pria asing yang kasar. Siapa di rumah ini yang namanya Rian? Suruh keluar bayar utang. Aku lemas, masih menggendong anakku. Bima sedang tidak di rumah. Aku melangkah keluar dan melihat dua pria berwajah sangar berdiri di depan pintu. Tangannya memegang ponsel yang menampilkan foto surat utang. Rian muncul dari dalam rumah, wajahnya pucat pasi, tergagap. Bang, bang, kasih saya waktu beberapa hari lagi. Pria itu membentak. Beberapa hari apanya? Kamu sudah janji 3 kali. Seluruh tetangga mulai melihat ke arah kami. Wajahku terasa panas karena malu. Belum sempat aku bicara, Ibu Wati berbalik tajam, menunjuk lurus ke arahku dan mengucapkan kalimat yang seperti menyiramku dengan air es. Menantuku bisa bayar, dia baru kerja lagi, punya uang. Aku berdiri membeku. Penagih utang itu menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. Oh, kalau begitu mbaknya yang bayar. Ya. Namanya juga keluarga, kalimat namanya juga keluarga yang diucapkan orang asing terdengar begitu menyakitkan. Aku tergagap, saya tidak pinjam, saya tidak ada urusan. Ibu Wati langsung membentak. Tidak ada urusan? Dia itu adik iparmu. Kamu mau diam saja melihat keluarga ini dipermalukan? Aku begitu syok sampai tidak bisa berkata-kata. Saat itu aku sadar, Ibu Wati tidak hanya menganggapku bagian dari keluarga. Beliau menganggapku sebagai pelampung. Setiap kali ada masalah, aku yang didorong ke depan, asalkan beliau dan putranya aman. Aku melihat Rian menunduk, tidak ada satu kata pun untuk membelaku, tidak berani mengakui tanggung jawabnya. Kedua pria itu masih berdiri di sana. Tatapannya dingin. Aku merasa seperti dipaksa membayar utang yang bukan milikku di depan seluruh lingkungan. Untungnya hari itu aku bisa menguatkan diri. Aku berkata dengan tegas, suaraku gemetar tapi jelas. Saya tidak akan bayar. Siapa yang pinjam, dia yang tanggung jawab. Kalau abang punya suratnya, silakan urus dengan orang yang namanya tertera. Penagih utang itu menoleh ke Rian. Dengar itu? Kali ini saya tidak akan bicara banyak lagi. Lalu mereka pergi, meninggalkan suasana tegang di halaman rumah. Sore itu Bima pulang, Ibu Wati langsung mengadu, suaranya terisak seolah akulah penjahatnya. Menantumu itu mempermalukan ibu di depan semua orang. Ada penagih utang datang, dia malah diam saja. Bima menatapku matanya lelah. Kamu tidak bisa bantu Rian sekali saja, Ran? Aku menatap suamiku, dan hatiku terasa dingin. Aku bertanya balik dengan sangat pelan, Mas mau aku membantu, atau menanggungnya? Sejak hari itu, aku mulai menyimpan uangku sendiri. Aku tidak lagi memasukkan semua penghasilanku ke kas bersama. Aku tetap mengurus anak, tetap berkontribusi untuk kebutuhan rumah. Tapi aku tidak lagi membiarkan orang lain seenaknya menentukan nasib uang hasil kerjaku. Dan sejak saat itu pula, sikap Ibu Wati berubah total. Beliau tidak lagi memarahiku secara langsung, tapi menjadi dingin dan selalu mencari-cari kesalahan. Masakanku terlalu asin sedikit, beliau akan berkomentar, sudah punya uang sendiri, masak saja pelit garam. Aku membeli sekotak susu untuk anakku, beliau akan melirik, kenapa tidak beli yang lebih murah, uang dari mana untuk foya-foya? Apapun yang kulakukan selalu salah. Seolah aku ini hanya menumpang. Sementara orang yang membuat kekacauan di rumah ini selalu dilindungi. Bima tetap diam. Dia tidak membelaku, tapi juga tidak berani melawan ibunya. Dia memilih untuk menghindar, seolah dengan menghindar semua akan selesai dengan sendirinya. Sementara aku, semakin hari semakin memahami sebuah kenyataan pahit. Di rumah ini, aku bukan keluarga. Aku hanyalah sumber keuangan, sandaran saat mereka terdesak, dan orang pertama yang akan mereka korbankan untuk menjaga citra mereka sendiri. Setelah insiden penagih utang, kukira aku sudah mencapai titik terendah.
Tapi ternyata, titik terendah yang sesungguhnya dalam hidupku sebagai menantu datang dari sesuatu yang lebih menyakitkan. Bukan soal uang, tapi saat ibuku terbaring sakit, sementara keluarga suamiku duduk berhitung seolah itu hanyalah biaya tak terduga. 2 tahun yang lalu, ibuku tiba-tiba mengalami serangan jantung. Hari itu aku sedang bekerja saat menerima telepon dari tetangga di kampung. Suaranya panik, "Sarah, ibumu pingsan. Sudah dibawa ke puskesmas, katanya jantungnya lemah sekali." Aku meninggalkan segalanya dan bergegas pulang. Di ruang UGD, ibuku terbaring pucat, tangannya yang kurus mencoba menggenggam tanganku. Matanya terbuka menatapku, seolah meminta maaf karena telah merepotkan. Aku antara kasihan dan panik, berdiri gemetar mendengarkan dokter berkata bahwa ibuku harus segera dirujuk dan dioperasi, dan biayanya tidak sedikit. Saat itu kepalaku pusing, hanya ada satu pikiran. Aku harus menyelamatkan ibu. Aku langsung menelepon Bima dari koridor rumah sakit. Aku bicara cepat, suaraku tercekat. "Mas, kondisi ibu parah. Dokter bilang harus operasi, aku butuh uang segera." Bima diam sejenak, lalu bertanya seperti belum paham. "Berapa?" Aku menjawab, "Sekitar 100 juta untuk awal. Nanti aku cari tambahan, tapi ini butuh segera untuk tanda tangan persetujuan." Bima menghela napas. "Biar Mas bicara dulu sama ibu." Aku masih percaya pada kalimat itu. Kukira, bagaimanapun ibu mertuaku adalah orang tua, tidak mungkin tega mendengar besannya dalam kondisi kritis. Tapi malam itu saat aku menelepon lagi, suara Bima terdengar berat. "Ibu tidak setuju, Ran." Aku tertegun. "Kenapa?" "Ibuku di rumah sakit, Mas." Bima tergagap. Ibu bilang, "Uang itu untuk masa depan Rian." Aku tidak percaya apa yang kudengar. Aku menangis di koridor rumah sakit. Aku bertanya seperti memohon, "Coba ulangi, Mas." "Ibu bilang uang itu untuk Rian, lalu ibuku bagaimana?" Bima diam. Keheningan khasnya muncul lagi, tepat saat aku paling butuh jawaban. Dari seberang telepon, terdengar suara Ibu Wati yang menyela, suaranya dingin dan jelas. "Ibumu sakit ya, urusan keluargamu. Keluarga ini juga banyak kebutuhan. 100 juta itu bukan uang sedikit. Nanti kalau dipakai untuk ibumu, siapa yang biayai Rian menikah? Siapa yang modalin dia usaha?" Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Aku mencoba tetap tenang dan berkata, "Bu, saya tidak meminta. Saya pinjam, nanti saya kembalikan." Ibu Wati tertawa sinis. "Kembalikan pakai apa? Kamu baru kerja lagi, kan? Atau mau menguras keluarga ini lagi?" Aku begitu sesak sampai tidak bisa bicara. Di kepalaku saat itu hanya ada satu pikiran, ternyata bagi mereka, nyawa ibuku lebih rendah nilainya daripada rencana masa depan Rian yang tidak jelas. Aku tidak punya waktu untuk berdebat. Aku berlari mencari pinjaman. Aku menelepon teman, saudara. Ada yang memberi beberapa juta, ada yang memberi belasan, tapi masih kurang. Akhirnya, aku teringat mobil yang kubeli dengan tabunganku sebelum punya anak. Mobil itu tidak mewah, tapi satu-satunya aset yang bisa dijual cepat. Dengan berat hati, aku menggadaikannya lalu menjualnya. Hari menandatangani surat persetujuan operasi, tanganku gemetar tapi aku tetap melakukannya. Aku berbisik pada ibuku yang masih belum sadar, "Ibu yang kuat, ya, Sarah bisa urus semuanya." Operasi ibuku berhasil. Setelah melewati masa kritis, kukira badai telah berlalu. Kukira mulai saat itu aku akan hidup lebih waspada, lebih menjaga apa yang penting. Tapi tepat saat aku paling lelah, sebuah pukulan lain datang, yang membuatku sadar bahwa keluarga ini bukan hanya tidak peduli, tapi juga bisa begitu kejam. Suatu pagi, saat aku sedang di kantor, ponselku bergetar terus-menerus. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara pria yang tegas terdengar. "Dengan Ibu Sarah? Saya dari pihak bank. Pinjaman atas nama ibu sudah jatuh tempo. Mohon segera dilunasi hari ini." Kukira mereka salah sambung. Aku bertanya, "Maaf, Bapak salah orang. Saya tidak punya pinjaman." Pria itu menjawab dengan yakin. "Dokumennya lengkap, atas nama ibu,
Pinjaman sebesar 250 juta rupiah. Tujuannya untuk investasi. Silakan dicek kembali. Aku terkagum-kagum, tanganku dingin. Aku izin keluar, bersandar di dinding, pandanganku kabur. 250 juta? Aku tidak pernah berani memikirkan angka sebesar itu. Aku langsung menelepon Bima. Dia mengangkat telepon, suaranya panik saat mendengar aku menggeram, pulang sekarang. Ada masalah. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Aku meletakkan ponsel di meja, menyalakan loudspeaker, dan menelepon kembali petugas bank itu. Mereka membacakan namaku, nomor KTP-ku, dan alamatku dengan benar. Aku menoleh ke arah Rian. Wajahnya pucat pasi. Aku bertanya langsung, Rian, jelaskan. 250 juta ini apa? Rian mencoba tersenyum, suaranya dipaksakan. Mbak salah dengar kali, mungkin namanya sama. Aku menggebrak meja. Sama apanya? Mereka baca nomor KTP-ku dengan benar. Ibu Wati langsung menyela. Bicara pelan-pelan. Nanti tetangga dengar, dikira keluarga ini kenapa-napa. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menatap lurus ke ibu mertuaku. Ibu masih takut malu? Saya takut masuk penjara, Bu. Rian saat itu baru bergumam, Aku cuma mau investasi, kukira untungnya cepat lalu bisa langsung kubayar. Aku berteriak. Tapi kenapa atas namaku? Rian menjawab dengan santai seolah itu hal sepele. Bahkan punya slip gaji, bank jadi percaya. Kalau aku yang ajukan, siapa yang mau kasih? Aku mendengarnya dan merasa seperti ditampar. Aku menoleh ke Bima, menunggu pembelaan, teguran untuk adiknya, setidaknya satu kalimat, kamu salah. Tapi Bima kembali menunduk, bibirnya terkatup rapat. Keheningannya saat itu membuatku merinding. Sementara Ibu Wati mengucapkan kalimat yang membuatku sadar bahwa segalanya di rumah ini bisa dibenarkan demi putranya. Namanya keluarga saling bantu itu wajar, dia kan usaha untuk masa depan. Kamu sebagai kakak ipar, menanggung sekali saja kenapa? Aku tertawa, tawa yang penuh luka. Saling bantu dengan memakai namaku untuk berutang? Saling bantu dengan menempatkanku di risiko kehilangan pekerjaan? Bahkan terjerat hukum? Aku bertanya pada Rian untuk terakhir kalinya, suaraku tidak lagi gemetar tapi dingin seperti baja. Kamu tahu ibuku baru saja operasi jantung? Kamu tahu aku menjual mobil untuk menyelamatkannya? Kamu tahu 250 juta ini jika tidak kubayar, aku akan kehilangan segalanya? Rian menunduk. Sementara Ibu Wati masih mencoba menutupnya. Kamu ini berlebihan. Nanti juga dibayar cicil. Keluarga ini tidak akan meninggalkanmu. Pada saat itulah, aku benar-benar sadar. Aku memandang sekeliling ruangan ini dan semuanya terasa asing. Mereka bisa duduk di sini membicarakan utang 250 juta dengan begitu ringan, sementara aku baru saja menggenggam tangan ibuku di antara hidup dan mati. Aku sadar, jika aku tidak bangkit, aku akan ditelan hidup-hidup. Aku akan selamanya menjadi orang yang menanggung kesalahan orang lain, sampai aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditanggung. Setelah aku mengucapkan kalimat itu, seisi ruangan seolah kehabisan udara. Ibu Wati duduk diam, tapi matanya masih setajam pisau. Rian menunduk, sementara Bima menghindari tatapanku. Aku tahu, jika aku terus bertanya dengan cara memohon atau menyalahkan, mereka akan kembali menggunakan kalimat namanya juga keluarga untuk menepis semuanya. Aku sudah terlalu sering mendengarnya, dan justru karena itu, aku sadar satu hal. Orang hanya akan menggunakan dalih keluarga ketika yang dirugikan bukan mereka. Sejak mengetahui adanya pinjaman atas namaku, aku tidak lagi naif. Aku mulai mengamati secara diam-diam. Aku memperhatikan siapa yang masuk ke kamarku, siapa yang menggeledah barang-barangku, siapa yang bertanya soal dokumen. Aku mencatat setiap kalimat, setiap tatapan, setiap kali mereka membujukku untuk menandatangani ini dan itu demi ketenangan. Aku tidak membuat keributan karena aku tahu, semakin aku ribut, semakin mereka punya alasan untuk menuduhku tidak sopan dan membesar-besarkan masalah. Aku hanya diam-diam mengumpulkan kepingan kebenaran, seperti mencabut duri-duri kecil di telapak kaki. Setiap cabutan terasa sakit, tapi jika tidak dicabut,
lukanya akan infeksi dan mematikan. Dan hari ini, ketika Ibu Wati dengan lancangnya menuntut 1,5 miliar dari ibuku, bahkan menjadikan perceraian sebagai ancaman, aku tahu waktunya telah tiba. Aku tidak mau berdebat dengan alasan ibuku menjual tanah untuk hari tuanya lalu dituduh sebagai menantu egois. Aku ingin mereka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Sesuatu yang akan membuat mereka bungkam. Aku berdiri, masuk ke kamar, dan membuka tas tanganku. Di dalamnya ada sebuah amplop tebal. Aku membawanya keluar, dan meletakkannya di atas meja di hadapan Ibu Wati. Seperti tadi, tanganku tidak gemetar. Jantungku tidak berdebar kencang. Aku merasa aneh. Seperti seseorang yang baru saja melewati ketakutan besar, sampai-sampai ketakutan kecil tidak lagi berarti. Ibu Wati melihat amplop itu dan tersenyum sinis. Dokumen apa lagi? Kamu pikir bawa-bawa kertas bisa membuatku takut? Aku tidak langsung menjawab. Aku mengeluarkan isinya, membuka halaman pertama, dan mendorongnya tepat ke arah Bima. Suaraku pelan tapi setiap katanya jelas. Polis asuransi ini ditandatangani 8 bulan yang lalu. Coba Mas baca, lalu jelaskan padaku. Begitu Bima melihat halaman pertama, wajahnya langsung berubah. Dia merebut dokumen itu seolah takut ada yang melihat. Matanya membaca dengan cepat, bibirnya terkatup rapat. Rian mengangkat kepala, matanya berkedip-kedip. Sementara Ibu Wati masih mencoba bersikap tegar. Asuransi apa? Aku menatap mereka lurus-lurus, menjelaskan. Polis asuransi jiwa senilai 2 miliar rupiah. Tertanggungnya saya, dan penerima manfaatnya Mas Bima. Aku menekan nama Mas Bima, seperti menancapkan paku di meja. Suasana di ruangan itu membeku. Bima tergagap. Kamu lihat itu untuk apa? Itu kan cuma asuransi untuk jaga-jaga. Aku tertawa kecil, tawa tanpa kegembiraan. Jaga-jaga, atau jaga-jaga kalau aku mati lebih cepat? Pertanyaan itu baru saja keluar. Aku melihat tenggorokan Ibu Wati tercekat. Rian melirik ibunya lalu menunduk. Ibu Wati berteriak untuk menutupi kegugupannya. Kamu bicara ngawur. Siapa yang mendoakan menantu mati? Aku tidak berdebat. Aku membuka halaman rincian premi, menunjuk ke angkanya. Premi setiap bulan lebih dari 10 juta. Coba Ibu jelaskan, siapa yang bayar? Bima hendak bicara, tapi aku sudah mendorong selembar kertas lain ke tengah meja. Yang membayar preminya adalah Rian. Rian berdiri. Mbak dapat ini dari mana? Aku menatap lurus ke adik iparku. Pertanyaanmu bagus sekali. Kamu yang pengangguran dan selalu bilang punya proyek, dari mana uangmu untuk membayar premi sebesar itu selama 8 bulan? Dari mana uangmu untuk ganti ponsel, ganti motor, dan foya-foya seperti orang bergaji ratusan juta? Rian terdiam. Bima menoleh ke adiknya. Matanya memerah. Rian, jelaskan. Aku tidak memberi mereka waktu untuk bersandiwara. Aku memotongnya. Jangan bilang ini kebetulan. Jangan bilang ini demi kebaikan keluarga. Karena aku sudah bertanya pada pengacara. Asuransi seperti ini, dengan penerima manfaat suami, jika terjadi apa-apa padaku, uangnya akan jatuh kemana? Semua orang paham. Mendengar itu, Ibu Wati melompat seperti per. Mulutmu jahat sekali. Masih hidup sudah bicara soal kematian. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya, suaraku tetap tenang tapi dingin. Saya tidak mau bicara soal ini. Tapi ibu dan putramu yang memaksaku. Karena hari ini, ibu tidak hanya menuntut uang. Ibu juga mengancam dengan perceraian. Aku berpikir keras. Kenapa ibu begitu terburu-buru? Kenapa harus sekarang? Lalu aku sadar. Aku mengetuk pelan polis asuransi itu. Cerai bukan untuk mengusirku. Cerai adalah agar jika terjadi apa-apa padaku, uang asuransi ini tidak lagi menjadi harta bersama. Siapa yang ingin bersih, siapa yang tidak ingin diselidiki, mereka tahu sendiri. Bima berdiri. Suaranya serak. Sarah, kamu berlebihan. Aku menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tanpa menghindar. Kalau begitu, jawab. Siapa yang mengurus polis ini? Siapa yang memilih Mas sebagai penerima manfaat?
Dan kenapa Mas tidak pernah memberitahuku sepatah kata pun? Bima membuka mulut, lalu terkatup lagi. Keheningannya membuatku lebih merinding daripada semua teriakan. Ibu Wati mulai mengubah taktik. Beralih ke tangisan seperti biasanya setiap kali terpojok. Ya Tuhan, menantuku memfitnahku. Ibu tidak melakukan apa-apa. Ibu hanya sayang keluarga. Aku memotongnya, meletakkan selembar kertas lagi di atas meja. Inilah yang benar-benar membuat mereka takut. Aku berkata dengan jelas kata demi kata, ini pesan dari Rian kepada seorang agen asuransi. Lalu aku membacakan isinya, sebuah kalimat pendek yang cukup untuk membuat siapapun merinding. Kalau kecelakaan mendadak, klaimnya bisa cepat cair. Tidak, Rian seperti ditampar. Wajahnya pucat pasi. Mbak, Mbak mencuri data ponselku. Aku menatap Rian, suaraku menggeram. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku mendapatkannya. Kamu hanya perlu tahu, kata kecelakaan ini kamu tulis, dan kamu tulis lebih dari sekali. Bima mengaum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya berteriak begitu keras. Rian, kamu gila? Rian mundur, mulutnya masih mencoba menyangkal. Aku cuma tanya-tanya saja. Agennya yang bicara macam-macam. Aku menoleh ke Bima, suaraku merendah. Mas dengar? Cuma tanya-tanya saja. Sama seperti dulu mereka bilang. Cuma pinjam buku tabungan si kecil. Cuma pinjam nama Mbak untuk utang. Semua yang cuma itu, akhirnya menjadi pisau yang menusuk punggungku. Ruangan itu sunyi senyap. Aku menatap mereka bertiga, lalu perlahan mengucapkan kalimat yang kutahu akan mereka ingat seumur hidup. Ibu menuntut 1,5 miliar dari ibuku, tapi sebenarnya yang ibu dan Rian incar adalah 2 miliar ini. Aku menunjuk angka di polis asuransi. Ibu mengancam cerai, tapi sebenarnya yang ibu inginkan adalah membersihkan jalan agar semuanya lancar. Aku berdiri, merapikan dokumenku. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin memegang kendali. Aku mengucapkan kalimat penutup, suaraku tidak keras tapi berat. Mulai saat ini, jangan ada lagi yang menggunakan kata keluarga untuk membungkamku. Keluarga tidak menghitung nyawa dengan polis asuransi. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh ke Bima untuk terakhir kalinya. Mas bilang aku berlebihan. Kalau begitu, buktikan padaku. Buktikan bahwa semua ini hanya salah paham. Lalu aku melangkah keluar, meninggalkan di belakangku sebuah rumah di mana napas pun terdengar jelas, dan tatapan-tatapan yang mulai panik karena sadar telah menyentuh batas akhirku. Aku baru saja melangkah keluar pintu, di belakangku sudah terdengar suara kursi bergeser dan teriakan Ibu Wati yang melengking, seolah ingin menenggelamkan semua logika. Kamu ini mengada-ada. Siapa yang mau mencelakai anggota keluarga sendiri? Jangan mengarang cerita untuk menjelek-jelekkan kami. Aku berhenti, tidak langsung berbalik. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Aku tahu, ketika orang sudah kehabisan argumen, mereka akan beralih ke teriakan, tangisan, dan keributan untuk menjadikan diri mereka korban. Aku sudah terlalu sering melihatnya. Aku berbalik, menatapnya lurus, dan berkata perlahan, anggota keluarga? Anggota keluarga yang selama 2 tahun terakhir ibu bujuk untuk menandatangani surat balik nama rumah ini sepenuhnya atas nama Mas Bima, berkali-kali? Kalimat itu baru saja keluar, Bima terkejut seperti ditampar. Dia mengangkat kepala menatap ibunya, matanya terbelalak. Ibu? Ibu menyuruhnya tanda tangan apa? Ibu Wati sejenak terdiam, lalu langsung menyangkal. Ibu tidak menyuruh apa-apa, ibu cuma bicara soal surat-surat biar aman saja. Aku tersenyum sinis. Bukan senyum puas, tapi senyum seseorang yang sudah terlalu paham dengan sebuah sandiwara. Aku kembali ke meja, meletakkan tasku, dan mengeluarkan setumpuk kertas yang lebih tipis. Di dalamnya ada beberapa lembar yang sudah kulipat. Ibu bilang biar aman. Kalau begitu, biar saya ingatkan setiap kali ibu bicara soal aman. Aku mengangkat kepala menatap Bima. Mas ingat waktu ibu tiba-tiba menyuruhku ke kelurahan untuk legalisir tanda tangan? Mas tahu apa yang ibu katakan? Bima mengatupkan bibirnya, tidak menjawab. Ibu Wati menyela dengan suara ketus.
Saya bicara apapun itu demi keluarga. Aku mengangguk. Benar. Demi keluarga ibu, bukan keluargaku. Aku menoleh ke Bima dan menceritakan semuanya, tanpa mengurangi atau menambahkan. Pertama kali ibu membujukku, ibu bilang untuk berjaga-jaga kalau aku selingkuh. Ibu bilang perempuan zaman sekarang tidak bisa dipercaya. Aku mendengarnya dan merasa terhina. Tapi aku tetap diam karena kupikir, sudahlah. Orang tua pemikirannya kuno. Ibu Wati menggebrak meja. Kamu bohong, kapan saya bicara begitu? Aku tidak berdebat. Aku hanya mengambil ponselku, menekan sebuah tombol, dan meletakkannya di meja. Sebuah rekaman suara singkat terdengar, suara Ibu Wati yang sangat jelas. Tanda tangani saja biar aman, nanti kalau dia macam-macam di luar, setidaknya rumah ini tidak hilang. Bima pucat pasi. Rian matanya bergerak liar, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin bicara tapi tidak berani. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. Kedua kalinya, ibu memberiku selembar kertas. Ibu bilang itu surat pernyataan sukarela. Tanda tangani saja. Aku bertanya pernyataan apa. Ibu bilang, untuk melepaskan hak atas harta Gonogini. Ibu bilang, perempuan kalau sudah ikut suami ya harus tahu diri. Jangan hitung-hitungan. Aku menatap Bima. Mas dengar? Ibumu menyuruh istrimu untuk tidak hitung-hitungan soal haknya. Bima menatap ibunya, suaranya serak. Bu, ibu benar-benar menyuruhnya tanda tangan itu? Ibu Wati gugup beberapa detik, lalu berbalik membentakku seolah terpojok. Saya cuma suruh, kan? Kamu kan tidak tanda tangan. Kenapa dibesar-besarkan seolah saya menodongmu? Aku mengangguk. Benar. Saya tidak tanda tangan. Karena saya merasa aneh. Jadi semua draftnya saya simpan. Saya foto setiap halamannya. Saya bahkan merekam pembicaraannya. Saya bukan orang bodoh yang mau menjerat diri sendiri. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Bima duduk seperti patung. Dia tampak antara marah, syok, dan seperti baru saja ditarik dari selubung yang menutup matanya selama bertahun-tahun. Rian saat itu mulai kehilangan ketenangannya, suaranya mengancam. Mbak jangan memfitnah. Ibu cuma khawatir sama Mas Bima. Aku menoleh ke Rian, tatapanku tidak lagi punya rasa hormat. Khawatir sama Mas Bima, atau khawatir sama rencana-rencanamu? Kalau khawatir sama Mas Bima, kenapa kamu yang rutin membayar premi asuransiku? Kenapa kamu yang bertanya pada agen soal kecelakaan mendadak? Wajah Rian memerah. Tangannya terkepal. Mbak diam. Mbak mau keluarga ini hancur baru puas. Aku menjawab singkat. Keluarga ini hancur sejak kalian menghargai nyawaku dengan angka. Lalu aku menatap Rian lagi, menambahkan satu kalimat penutup. Kamu bilang aku memfitnah. Kalau begitu, coba jelaskan di depan Mas Bima. Minggu lalu, siapa yang membeli polis asuransi kecelakaan tambahan senilai 1 miliar untukku? Aku menekankan kata minggu lalu agar Bima paham ini bukan cerita lama, bukan salah paham, tapi sesuatu yang sedang terjadi, sedang berjalan. Bima berdiri, berbalik tajam ke arah Rian. Suaranya meledak. Apa yang kamu lakukan? Rian. Kamu beli itu untuk apa? Rian mundur selangkah. Mulutnya kaku. Aku beli untuk jaga-jaga Mbak saja. Aku menatap Rian dan melontarkan pertanyaan yang membuat semua orang merinding. Jaga-jaga tapi aku tidak tahu? Jaga-jaga tapi penerima manfaatnya bukan aku yang pilih? Jaga-jaga tapi kamu bertanya pada orang bagaimana cara klaim yang cepat? Rian terdiam. Ibu Wati, melihat putranya terekspos, langsung mengubah arah, menyalahkan aku seperti biasanya. Semua ini gara-gara kamu. Kamu tidak mau memberikan uang untuk Rian usaha, makanya dia jadi begini. Dia tertekan, dia banyak utang. Kamu sebagai kakak ipar tidak punya rasa kasihan. Mendengar itu, aku tertawa. Kali ini tertawa lepas, tapi tawa yang getir. Aku berkata, oh, jadi akhirnya ibu mengakui tujuan utamanya adalah uang? Aku menatap Ibu Wati, setiap kataku jatuh seperti batu. Bukan demi keluarga. Bukan demi keamanan, tapi demi uang. 1,5 miliar dari ibuku, dan 2 miliar dari polis ini. Bima berdiri di tengah, wajahnya pucat pasi.
Dia menatap ibunya, adiknya, lalu aku. Matanya seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak mendesaknya. Karena aku tahu, sisanya bukan lagi soal apa yang akan dia katakan. Tapi apakah dia berani menghadapi kebenaran? Aku mengumpulkan dokumen-dokumenku, menatap seluruh keluarga sekali lagi, dan berkata dengan suara tenang tapi tanpa jalan kembali. Mulai hari ini, siapapun yang masih menyinggung soal 1,5 miliar, siapapun yang masih menggunakan kata keluarga untuk menekanku, aku akan tuntaskan sampai ke akar-akarnya, karena aku tidak hanya melindungi uang ibuku. Aku sedang melindungi nyawaku sendiri. Aku baru saja selesai bicara. Ruangan kembali hening. Ibu Wati masih duduk, wajahnya merah karena marah. Rian berdiri di sudut, matanya liar seperti mencari jalan keluar, sementara Bima berdiri di tengah, kedua tangannya terkulai, menatapku seperti melihat orang asing. Aku tahu, jika hanya bicara, mereka masih bisa menyangkal. Orang akan menyangkal selagi bisa. Jadi aku tidak bicara lagi. Aku bertindak. Aku melangkah ke meja, membuka ponselku ke folder video yang sudah kusiapkan. Aku menatap mereka bertiga, suaraku tenang. Saya sudah bilang, mulai hari ini siapapun yang menekanku, saya akan tuntaskan. Ini adalah bukti yang saya simpan untuk melindungi diri. Lalu aku memutar layar ponsel ke arah mereka dan menekan tombol putar. Di layar muncul rekaman CCTV dari koridor depan kamarku. Sudutnya tidak menangkap wajah dengan jelas, tapi postur dan cara jalannya tidak bisa disangkal. Rian berjalan mengendap-endap, menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu membuka pintu kamarku dengan kunci cadangan yang tergantung di rak. Dia masuk, beberapa menit kemudian keluar, tangannya memegang ponsel sambil terus menekan tombol seolah sedang memotret sesuatu. Aku memperlambat video tepat di bagian di mana dia membungkuk di atas meja kerjaku, mengarahkan kamera ke tumpukan dokumen, dan memotretnya berkali-kali. Rian berseru, "Mbak menjebakku." Aku tidak menoleh, hanya bertanya satu kalimat. "Kamu masuk ke kamarku untuk apa?" Rian tergagap, "Aku cari charger." Aku menghentikan video, menatapnya lurus. "Cari charger sambil memotret dokumen pribadiku?" Rian terdiam, wajahnya pucat pasi. Ibu Wati langsung menyela, suaranya ketus. "Dia itu adik iparmu, masuk kamar cari barang saja kok kamu besar-besarkan seperti menangkap maling." Aku tersenyum miring. "Bukan maling, Bu. Tapi mencuri informasi." Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk berdebat. Aku memutar rekaman kedua. Kali ini rekaman suara yang sudah kupotong, suaranya sangat jelas. Suara Ibu Wati sedang berbicara dengan seorang pria asing dengan nada bisnis. Beliau berkata, suaranya sangat santai, bahkan sedikit tertawa. "Dia sehat-sehat saja, kok. Perempuan naik motor kan rawan kecelakaan, yang penting nanti surat-suratnya beres, jangan sampai berbelit-belit, nanti pihak saya rewel." Lalu terdengar suara pria itu menjawab sesuatu, dan beliau melanjutkan, nadanya ringan seperti sedang membahas harga sayur. "Iya, diatur saja yang sah. Keluarga saya sedang butuh modal." Seluruh ruangan membeku. Bima berdiri seperti dipaku, matanya terbelalak. Tenggorokannya bergerak-gerak. Dia menatap ibunya, suaranya serak. "Bu, ibu benar-benar bicara seperti itu?" Ibu Wati saat itu baru panik, langsung memegangi dadanya dan menangis. "Ya Tuhan, menantuku mengedit rekaman itu." Ibu cuma asal bicara, Rian juga buru-buru menimpali. "Benar, Mas. Mbak Sarah mengarang cerita untuk menghancurkan keluarga kita." Aku duduk di kursi, tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya menatap mereka lalu berkata perlahan, setiap katanya jatuh di atas meja. "Asal bicara tapi ada tanggal dan jamnya? Ada suaranya? Ada isi pembicaraan yang spesifik?" Aku menunjukkan sebuah tangkapan layar lagi, mendorong ponselku ke dekat Bima. "Asal bicara tapi sampai menandatangani surat keterangan sehat menggantikanku?" Bima membungkuk, tangannya gemetar. Dia melihatnya berulang-ulang, lalu mengangkat kepala menatap ibunya, matanya merah. "Ibu tanda tangan ini, kan?" Ibu Wati meronta.
Ibu tanda tangan biar cepat saja. Dia kan istrimu? Sama saja. Aku tertawa kecil, tawa yang dingin. Sama saja. Coba saya yang tanda tangan menggantikan ibu di surat utang bank, apa sama saja? Ibu Wati terdiam. Aku melanjutkan. Waktu surat keterangan sehat itu ditandatangani, saya sedang dinas luar kota. Saya punya bukti absensi, data lokasi, tiket parkir, saya tidak ada di tempat, tapi di surat itu tertulis saya sudah mendapat penjelasan lengkap dan setuju secara sukarela. Siapa yang menulis, siapa yang tanda tangan, aku menatap Rian lurus-lurus. Kamu memotret dokumenku untuk apa? Kalau bukan untuk melengkapi berkas. Rian mulai benar-benar gemetar, mundur perlahan ke arah pintu. Bima maju selangkah, seolah ingin menghentikan adiknya, tapi kemudian berhenti. Bingung harus berbuat apa. Aku melihat dengan jelas. Kebenaran saat ini seperti palu yang menghancurkan kedok keluarga harmonis yang coba dijaganya selama ini. Aku mengeluarkan satu map lagi dari tasku, meletakkannya di meja. Bukan untuk mengancam, tapi untuk menutup semua celah. Saya sudah meminta pengacara memeriksa polis ini. Dalam dunia asuransi, penipuan data dan pemalsuan tanda tangan adalah pelanggaran serius. Jika perusahaan asuransi melakukan investigasi, mereka tidak hanya akan membatalkan polis. Mereka bisa menuntut secara hukum. Dan saat itu, bukan lagi saya yang membesar-besarkan masalah, tapi hukum yang akan bekerja. Saya tanya pada ibu, masih mau bilang asal bicara? Ibu Wati saat itu tidak bisa lagi berteriak. Beliau jatuh terduduk di kursi, napasnya tersengal-sengal, matanya bergerak liar. Rian berkeringat deras, bibirnya pucat. Bima mengepalkan tangannya, suaranya tercekat. Sarah, kamu mau membawa ini sampai sejauh mana? Aku menatapnya, menjawab sangat singkat. Sampai aku bisa hidup dengan tenang. Aku menoleh ke Ibu Wati dan Rian, mengucapkan kalimat yang kutahu akan membuat mereka merinding. Sekarang, kalian masih berani menyinggung soal 1,5 miliar? Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sangat jelas, 1,5 miliar dari ibuku itu uang, sedangkan ini nyawa. Kalian salah memilih lawan. Kalimatku baru saja jatuh, ruangan seolah membeku. Ibu Wati terkulai di kursinya, kedua tangannya mencengkeram tepi meja. Rian mundur sampai punggungnya menabrak pintu, matanya liar seperti binatang yang terpojok. Bima berdiri di tengah, wajahnya pucat, napasnya berat. Aku tidak perlu bicara lagi untuk mendorong mereka ke jalan buntu. Karena saat ini, bukti sudah ada di depan mata, seterang siang hari. Hanya saja, aku tidak menyangka yang akan meledak lebih dulu adalah Bima. Dia berbalik tajam ke arah Rian, suaranya serak seolah tercekat di tenggorokan. Jawab, kamu benar-benar melakukan sejauh itu? Rian mencoba menelan ludah, bibirnya gemetar. Mas, Aku dipaksa. Belum sempat dia selesai, Bima sudah menerjang dan menamparnya. Plak! Suara tamparan itu begitu keras sampai aku pun terkejut. Rian terhuyung-huyung memegangi pipinya, matanya terbelalak, antara sakit dan marah. Kamu pukul adikmu? Teriak Ibu Wati seolah kulitnya disayat. Bima, kamu gila. Kenapa kamu berani memukul adikmu? Lalu beliau berbalik ke arahku, berteriak sambil menangis. Gara-gara kamu. Semua ini gara-gara kamu. Kamu yang memojokkannya. Aku berdiri diam, tidak menghindar, tidak bereaksi. Aku ingin beliau bicara sampai habis, agar beliau sendiri yang menelanjangi inti dari semua masalah ini. Ibu Wati menggebrak meja, suaranya antara tangis dan jeritan. Saya melakukan ini demi masa depan Rian. Dia punya banyak utang, dia terdesak, kalau bukan saya. Siapa lagi yang akan menolong anak saya? Aku menatapnya, bertanya dengan sangat pelan tapi cukup tajam untuk didengar semua orang. Lalu masa depan saya bagaimana, Bu? Kata Bu yang kuucapkan bukan lagi bentuk penghormatan, tapi cara untuk mengingatkannya bahwa aku juga manusia, punya ibu, dan punya kehidupan. Rian, yang tidak terima dipermalukan, menggeram. Mbak jangan sok suci. Kalau Mbak tidak membantu, keluarga ini hancur. Aku menatap Rian dan menjawab singkat, keluarga ini hancur karena kamu, bukan karena aku.
Rian hendak menerjangku, tapi Bima menahannya, matanya merah. Diam, kamu masih mau mencelakai kakak iparmu sampai kapan? Rian tertawa sinis, tapi suaranya pecah karena takut. Aku mencelakai siapa? Aku cuma mau hidup. Ibu Wati kembali meraung, tangisnya lebih keras dari suara kipas angin. Ya Tuhan, menantuku kejam sekali. Dia mau menjebloskan ibu dan anak ke penjara. Teriakannya terdengar sampai keluar. Aku mendengar suara sandal dan bisik-bisik tetangga di depan gerbang. Ada apa lagi di rumah Bu Wati? Ribut terus. Bima menoleh padaku. Matanya panik. Suaranya hampir memohon. Sarah, jangan diperpanjang lagi. Kamu mau apa Mas turuti. Tapi jangan sampai orang luar tahu. Malu. Aku menatap suamiku dan melihat dengan jelas kebiasaan lamanya. Lebih takut malu daripada takut salah. Aku menghela napas dan berkata terus terang, Mas takut malu, sedangkan aku takut mati. Ruangan itu hening. Aku tidak bicara lagi, hanya membuka ponselku, masuk ke email yang sudah kusiapkan. Sejak menemukan polis yang aneh itu, aku sudah bersiap. Aku menunjukkan layar ponselku pada Bima, suaraku tegas. Aku sudah mengirimkan laporannya ke perusahaan asuransi. Apa? Ibu Wati berdiri kaget. Aku mengangguk. Benar. Sudah kukirim. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan diri. Rian menerjang hendak merebut ponselku, tapi Bima menahannya. Aku melanjutkan, setiap kataku jelas seperti vonis. Jika mereka melakukan investigasi, polis ini akan dibatalkan. Dan jika mereka menemukan adanya penipuan, mereka berhak meneruskan kasus ini ke pihak berwenang. Saat itu, bukan lagi aku yang mau menjebloskan siapapun ke penjara, tapi hukum. Aku menatap Ibu Wati. Waktu itu, apa Ibu masih mau bilang siapa yang akan dipenjara? Ibu Wati seperti kehabisan tenaga. Beliau jatuh terduduk, lalu tiba-tiba tergelincir dari kursi dan bersujud di lantai. Beliau bersujud di hadapanku, kedua tangannya terkatup, suaranya pecah. Menantuku. Ibu salah, Ibu hilaf. Ibu cuma sayang dia. Ibu mohon padamu. Saat itu, jika aku adalah diriku yang dulu, mungkin aku akan luluh. Diriku yang dulu, hanya dengan satu kata ibu salah, sudah akan merasa bersalah, karena membuat orang tua merendahkan diri. Tapi hari ini, aku berdiri diam. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa dingin. Aku menatap Ibu Wati dan berkata perlahan, ibuku menjual tanah 2 miliar untuk hari tuanya. Sedangkan ibu, menghargai nyawaku berapa? Ibu Wati menangis terseduh-seduh, tidak bisa menjawab. Bima melangkah maju, suaranya gemetar. Sarah, cabut laporannya. Aku mohon. Aku janji akan melindungimu. Aku akan mengajakmu pindah. Aku akan putus hubungan dengan Rian dan ibu, asalkan kamu mencabutnya. Aku menatap Bima. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya, tapi aku juga melihat kebenarannya. Penyesalannya datang terlambat, hanya setelah segalanya hampir di luar kendali. Aku bertanya padanya. Satu pertanyaan pelan yang membuatnya membeku. Mas tahu apa yang paling aku takuti? Bima menggeleng, bibirnya bergerak-gerak. Aku menjawab. Bukan kehilangan uang, bukan kehilangan rumah, tapi harus tidur di samping orang-orang yang bisa menghargai nyawaku dengan angka. Setelah kalimat itu, ruangan terasa sesak. Ibu Wati bersujud di lantai, Rian memegangi pipinya yang merah karena marah dan takut. Dan Bima berdiri seperti patung, tangannya terkulai. Seolah untuk pertama kalinya dia sadar, ada retakan yang tidak bisa ditambal hanya dengan permintaan maaf. Dan aku juga sadar, mulai saat ini, segalanya sudah berubah. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Bima berdiri di hadapanku, suaranya serak seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Sarah, aku mohon, cabut laporannya. Aku akan pindah. Aku akan berubah. Aku akan. Aku menatapnya, tidak lagi marah, hanya merasakan kelelahan yang sangat dalam. Aku tahu Bima bukan orang jahat, tapi dia lemah. Dan kelemahannya, ketika disandingkan dengan keserakahan dan perhitungan ibu dan adiknya, menjadi hal yang paling berbahaya bagiku. Aku menarik napas dan berkata,
Mas jangan berjanji lagi. Aku butuh kenyataan. Ibu Wati masih bersujud, tangannya terkatup di depan dada, wajahnya basah oleh air mata. Menantuku, Ibu hilaf. Ibu mohon. Ibu sudah tua, ibu hanya sayang Rian. Rian, yang berdiri di dekat pintu, memegangi pipinya yang merah, masih mencoba menggeram. Mbak ini berlebihan. Tidak ada yang mau mencelakai Mbak, Mbak cuma menghayal, lalu membuat rumah ini seperti neraka. Aku mengangguk perlahan, seolah menerima semua perkataan mereka. Lalu aku membuka tas, mengeluarkan selembar kertas tipis. Bukan setebal polis asuransi tadi, tapi cukup untuk memotong semua sangkalan. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di depan Bima. Coba Mas baca ini. Bima mengambilnya, matanya membaca sekilas, lalu dia tertegun. Aku berkata terus terang, itu adendum perubahan penerima manfaat. Aku sudah mengurusnya 6 bulan yang lalu. Apa? Ibu Wati mengangkat kepala. Rian juga melangkah maju, wajahnya berubah. Aku menatap mereka berdua. Suaraku tenang. Benar. Saat aku mulai mencium gelagat aneh, aku diam-diam mengubah penerima manfaat dari Mas Bima menjadi putriku. Di dalam ruangan itu, seolah terdengar suara sesuatu yang patah. Seperti tulang punggung dari sebuah rencana yang baru saja hancur. Bima berdiri membeku, menatapku tanpa berkedip. Kamu melakukannya kapan? Aku menjawab, saat Mas masih percaya bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan sabar. Ibu Wati berdiri, tidak lagi bersujud, suaranya melengking. Kamu berani melakukan itu di belakang suamimu? Aku menatapnya, bertanya balik. Lalu ibu yang mengurus polis 2 miliar di belakangku, ibu sebut apa? Ibu Wati terdiam. Rian saat itu tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak, Mbak menghancurkan semua rencanaku. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk menelanjangi semua yang coba mereka sembunyikan. Bima berbalik tajam ke arah adiknya, matanya seolah ingin menerkam. Kamu bilang apa? Rencana apa? Rian menggigit bibirnya, tapi sudah terlanjur. Aku tidak membiarkannya menarik kembali kata-katanya. Aku melanjutkan dengan tegas. Rencana untuk mendapatkan 1,5 miliar dari ibuku agar bisa terus membayar premi, agar polis ini tetap aktif. Kalau polisnya batal, semua premi yang sudah dibayarkan akan hangus, kan? Ibu Wati tergagap. Tidak. Bukan begitu. Aku mengetuk pelan kertas di meja, suaraku datar tapi membuat seisi ruangan merinding. Di dalam polis ada klausul, jika ditemukan adanya penipuan data atau pemalsuan tanda tangan, perusahaan berhak membatalkan polis dan tidak mengembalikan seluruh premi yang telah dibayarkan. Sederhananya, semua yang sudah masuk bisa hangus. Rian menelan ludah, keringat membasahi dahinya. Bima menoleh ke ibunya, suaranya pecah. Bu, demi uang, ibu tega melakukan ini pada istriku? Pertanyaan itu tidak keras, tapi seperti pisau yang mengoyak keheningan. Ibu Wati terdiam, matanya berkedip-kedip, lalu bersiap untuk menangis lagi. Ibu cuma mau menyelamatkan keluarga. Aku memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk memainkan peran korban. Keluarga yang mana? Keluarga yang menjadikan nyawa menantunya sebagai pelampung? Keluarga yang memaksaku cerai agar surat-suratnya bersih? Bima, dengan tangan gemetar, memegang adendum itu, melihat tanggalnya, lalu menatapku. Kamu mengubahnya ke anak kita. Jadi aku menjawab singkat. Mas tidak apa-apa. Mas tetap ayahnya. Tetap punya tanggung jawab, tetap suamiku di atas kertas. Tapi dalam urusan ini, aku tidak akan membiarkan siapapun memegang leherku lagi. Rian maju selangkah, suaranya penuh kebencian. Mbak pikir Mbak pintar? Mbak melakukan ini sama saja menghancurkan semua orang. Aku menatap Rian dan menjawab dengan satu kalimat dingin. Tidak. Aku hanya menghancurkan rencana untuk menghancurkanku. Ibu Wati kembali menunjukku. Kamu menantu tapi berani bersikap begini pada ibu mertua? Kamu mau membuatku malu? Aku menatapnya. Kali ini suaraku tidak lagi gemetar, tidak lagi lembut. Ibu malu atau tidak, itu tergantung perbuatan ibu. Aku tidak lagi hidup untuk menjaga nama baik orang yang ingin membahayakanku.
Bima berdiri diam, seolah ditarik keluar dari lingkaran sabar demi kedamaian yang dijalaninya selama ini. Dia menatap ibunya, lalu aku, lalu putri kami yang tertidur di kamar, matanya memerah. Sarah, aku tidak tahu semuanya jadi begini. Aku mengangguk pelan. Mas tidak tahu karena Mas tidak mau tahu. Sedangkan aku, terpaksa harus tahu agar bisa tetap hidup. Aku berdiri, merapikan dokumen-dokumenku ke dalam tas. Bukan karena takut direbut, tapi karena aku ingin mengakhiri rapat keluarga yang menindas ini. Aku menatap lurus ke Ibu Wati dan Rian, mengucapkan kata demi kata dengan sangat jelas. Kalian butuh 1,5 miliar dari ibuku untuk menyelamatkan polis ini, kan? Maaf. Tidak akan ada. Ibu Wati membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Rian menggertakkan giginya, matanya menyala seperti binatang yang terluka. Sementara Bima, dia terdiam, tapi di matanya, untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang menyerupai kesadaran, rasa malu. Aku melangkah ke pintu, berhenti, dan menoleh untuk mengucapkan kalimat terakhir malam itu. Suaraku tidak keras, tapi berat seperti batu yang jatuh ke dalam sumur. Mulai hari ini, aku bukan lagi menantu di rumah ini. Akulah yang akan menentukan aturan mainnya. Kali ini, bukan aku yang takut kehilangan keluarga. Tapi kalian yang takut kehilangan segalanya. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku berbaring di samping putriku, mendengarkan napasnya yang teratur, hatiku antara sayang dan dingin. Aku tahu aku baru saja menyenggol sarang lebah. Ibu Wati tidak akan pernah menyerah begitu saja. Jika kalah di dalam rumah, beliau akan menyeret masalah ini keluar. Jika kalah denganku, beliau akan mengumpulkan kerabat untuk menghakimiku. Demi memulihkan harga dirinya dan memaksaku untuk tunduk. Dan benar saja, keesokan paginya beliau menelepon, suaranya setajam pisau. Siang ini kamu pulang. Saya sudah panggil semua paman dan bibimu. Kamu harus minta maaf di depan seluruh keluarga besar. Tidak ada di keluarga ini yang boleh menjelek-jelekkan ibu mertua seperti itu. Aku mendengarnya dan hanya menjawab satu kalimat. Baik, Bu. Saya akan datang. Siang itu aku menitipkan putriku pada ibuku, lalu kembali ke rumah mertua. Dalam perjalanan, aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya merasa sangat jelas. Jika hari ini aku tidak menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya, hari-hari berikutnya akan lebih buruk. Aku tidak datang sendirian. Aku meminta seorang pengacara yang kukenal, yang pernah membantuku memeriksa polis asuransi itu, untuk menemaniku. Beliau tidak banyak bicara, hanya berkata, Ibu ceritakan saja kebenarannya, sisanya biar saya yang tangani. Begitu masuk ke rumah, aku sudah mendengar suara orang-orang. Ruang tamu penuh sesak. Tante dari pihak Bima, paman dan istrinya, beberapa sepupu, bahkan beberapa tetangga dekat juga diundang sebagai saksi. Minuman sudah disajikan tapi tidak ada yang menyentuhnya. Suasananya pekat seperti sebuah sidang keluarga. Ibu Wati duduk di tengah, pakaiannya rapi, wajahnya serius, jelas sudah menyiapkan skenario. Melihatku masuk, beliau tidak menyapa, hanya menatap lurus, lalu berkata dengan suara keras, agar semua orang dengar. Itu. Dia sudah datang. Menantu zaman sekarang tidak punya sopan santun. Dia mengarang cerita asuransi untuk menuntut uang, lalu mengancam ibu mertua dan suaminya, dia mau menghancurkan rumah tangga ini. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang menatapku kasihan, ada yang menatapku seolah aku adalah sumber masalah. Bima duduk di sudut. Wajahnya kuyu, matanya merah. Melihatku, dia menunduk. Rian duduk di samping ibunya, mencoba terlihat tenang tapi tangannya terkepal erat. Aku tidak membantah. Aku menarik kursi dan duduk. Pengacara yang menemaniku meletakkan tas kerjanya di atas meja dengan suara yang cukup keras. Suara itu membuat seisi ruangan hening. Seorang paman bertanya pelan, "Siapa ini?" Aku menoleh dan menyapa, suaraku tenang. "Permisi, Paman, Tante. Ini pengacara saya. Hari ini saya datang bukan untuk bertengkar. Saya datang untuk menjelaskan kebenaran." Ibu Wati langsung melompat. "Kamu sampai bawa pengacara? Kamu mau menuntut ibu mertuamu? Kamu mau mempermalukan seluruh keluarga besar ini?" Aku menatapnya, tidak meninggikan suara.
Saya tidak mau mempermalukan siapapun, Bu. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan orang lain menghargai nyawa saya dengan angka lalu menyuruh saya diam. Pengacara itu membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen, dan meletakkannya di meja dengan urutan yang rapi. Beliau bicara singkat dan jelas, tanpa menyinggung siapapun. Mohon keluarga tenang. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil verifikasi dari perusahaan asuransi dan memberikan konsultasi hukum untuk Ibu Sarah. Seluruh ruangan riuh. Ibu Wati menyambar cangkir teh. Tangannya sedikit gemetar tapi masih mencoba membentak. Verifikasi apa? Itu semua karangannya. Aku membuka ponselku ke email yang sudah kusimpan. Aku memberikannya pada Tante Bima yang duduk paling dekat. Karena aku tahu di antara kerabat, beliaulah yang paling dihormati. Aku berkata, ini email balasan dari perusahaan asuransi, Tante. Mereka mengkonfirmasi telah menerima laporan saya dan menemukan indikasi awal adanya penipuan data kesehatan serta ketidakcocokan tanda tangan. Tante Bima selesai membaca. Wajahnya berubah, dan beliau berdiri. Wati, kamu benar-benar melakukan ini? Seluruh ruangan gempar. Ibu Wati tergagap. Suaranya melemah. Saya cuma dengar saran agen, saya tidak tahu apa-apa. Aku memotongnya, tidak membiarkannya berkelit. Ibu bukan hanya mendengar. Ibu proaktif memanggil agennya ke rumah, ibu yang mendesak agar prosesnya cepat, dan ibu yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada orang lain berani ucapkan. Lalu aku memutar rekaman suara terakhirku. Hanya satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat orang merinding. Dia sehat, kok? Kalau ada kecelakaan, klaimnya malah lebih gampang. Suara rekaman itu menggema di ruang tamu yang ramai, begitu jelas sampai tidak bisa disangkal. Seorang paman menggebrak meja, menghela napas. Ya Tuhan, yang lain bergumam, kenapa sampai berpikir soal kecelakaan? Wajah Ibu Wati pucat pasi, mulutnya bergerak-gerak. Itu editan. Pengacara itu dengan tenang berkata, jika diperlukan, kami bisa meminta rekaman aslinya lengkap dengan metadata waktu dan perangkat. Perusahaan asuransi juga sudah meminta verifikasi. Ini bukan lagi masalah lisan. Ibu Wati terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rian saat itu menunduk, tapi aku masih bisa melihat kedua telinganya memerah. Bima duduk di sana seperti orang yang jiwanya dicabut. Dia menatap ibunya. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang anak yang percaya pada ibunya, tapi tatapan seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang mengerikan. Aku melihatnya gemetar. Bibirnya pucat. Tangannya terkepal erat. Aku memandang sekeliling, lalu mengucapkan kalimat yang sudah kusimpan sejak semalam. Suaraku tidak keras, tapi tegas. Permisi, Paman, Tante. Saya tidak takut kehilangan suami. Saya hanya takut kehilangan nyawa karena anggota keluarga sendiri. Seluruh ruangan hening seketika. Tidak ada lagi bisik-bisik. Pada saat itu, aku tahu permainan sudah berakhir. Bukan karena aku menang, tapi karena kebenaran telah berdiri tegak di tengah ruang tamu ini, di hadapan seluruh keluarga besar. Kalimatku baru saja selesai. Sesi ruang tamu masih hening seolah semua orang lupa cara bernapas. Tante Bima menatap Ibu Wati lalu aku, wajahnya antara marah dan ngeri. Beberapa kerabat yang duduk di belakang menggelengkan kepala dan menghela napas. Sementara tetangga yang diundang sebagai saksi kini tidak berani angkat bicara. Suasana begitu berat sampai hanya suara kipas angin yang terdengar. Ibu Wati mencoba merebut kembali kendali, suaranya gemetar tapi masih mencoba meninggi. Lihat, kan? Sudah saya bilang. Dia mengarang cerita, keluarga ini tidak ada yang gila sampai mau mencelakai menantu. Dia bawa pengacara ke sini untuk menakut-nakuti kita semua. Beliau melirik cepat ke arah Rian, seolah memberi isyarat untuk diam. Tapi semakin ditutupi, ketakutan di matanya semakin terlihat. Rian, yang dari tadi duduk diam, wajahnya memerah, bibirnya terkatup rapat, tangannya gemetar. Aku melihat dengan jelas, dia sedang terpojok. Dan orang yang terpojok, dengan setumpuk utang dan rahasia, pasti akan meledak. Tepat pada saat itu, Rian tiba-tiba menggebrak meja dengan keras. Suara gebrakan itu membuat semua orang terkejut. Dia berdiri, matanya menyala, suaranya menggeram seolah tidak tahan lagi.
Benar, saya butuh uang. Saya punya utang 600 juta. Seluruh ruangan seperti meledak. Seorang paman berseru, "Ya Tuhan, utang apa sebanyak itu?" Tante Bima pucat pasi, menoleh ke Ibu Wati. "Kamu tahu ini, Wati." Ibu Wati tergagap. "Tidak, tidak benar. Dia asal bicara." Rian tertawa sinis, tawa yang kering. "Asal bicara? Ibu tidak tahu? Ibu sendiri yang ikut pinjam uang rentenir untukku." Kalimat itu seperti tamparan balik. Ibu Wati membelalak. "Diam kamu. Kamu mau kita semua mati." Rian berteriak lebih keras, seolah sudah pasrah. "Mati? Keluarga ini kalau tidak mati karena aku, ya mati karena gengsi ibu?" Seluruh kerabat gempar. Ada yang mengumpat. Ada yang bertanya bertubi-tubi. Ada yang berdiri hendak pulang. Aku tetap duduk diam. Aku tahu, sekarang bukan lagi aku yang perlu bicara. Rian sendiri yang sedang membongkar semuanya. Seorang paman bertanya langsung, "Utang karena bisnis?" Rian menggeram, tidak menatap siapapun. "Bukan bisnis. Judi bola." Dua kata itu jatuh seperti batu, ada yang ternganga, ada yang menepuk paha. Astaga! Pantas saja. Tante Bima menoleh ke Bima, suaranya bergetar karena marah. "Bima, kamu tahu adikmu separah ini?" Bima berdiri seperti patung, matanya merah, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak ada suara yang keluar. Rian melanjutkan. Suaranya semakin panik. "Awalnya cuma sedikit, coba-coba, kalah, mau balikin modal, lalu kalah lagi, pinjam lagi. Mereka itu bukan orang main-main, Bu. Mereka mengancam mau habisi seluruh keluarga. Mereka tahu alamat rumah, tahu tempat kerja Mas Bima, tahu sekolah keponakanku. Ibu pikir ibu bisa menutupi ini?" Ibu Wati memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi. Beliau tidak bisa membantah lagi, hanya bergumam lirih, saya takut." Rian berteriak. "Takut, makanya ibu bikin rencana asuransi itu, kan?" Seluruh ruangan menoleh ke Ibu Wati. Saat ini, beliau tidak bisa lagi memainkan peran ibu mertua yang difitnah. Semuanya terhubung menjadi sebuah gambaran yang mengerikan, utang judi, diancam, lalu mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Aku mendengarnya dan merinding, tapi aku tetap menjaga suaraku tetap tenang. Aku berkata dengan jelas, "Permisi, Paman, Tante, sekarang semua sudah paham kenapa mereka memaksa saya menyerahkan 1,5 miliar. Bukan untuk buka perusahaan, tapi untuk membayar utang." Ibu Wati menangis, suaranya pecah. Saya tidak punya cara lain. Dia anak saya. Kalau bukan saya yang menolongnya, siapa lagi?" Seorang paman menggebrak kursi. "Menolong anak ya kerja untuk bayar utang. Bukan menjadikan menantu sebagai tumbal." Ibu Wati terisak. "Saya tidak mau. Saya cuma dengar saran orang. Saya cuma butuh uang." Suaranya saat ini benar-benar lemah. Tidak ada lagi arogansi. Hanya seorang wanita panik karena putranya terjerumus. Tapi aku tahu, puncaknya belum sampai di situ. Karena utang bisa menjelaskan kenekatan, tapi tidak menjelaskan kekejaman dalam setiap kalimat yang mereka ucapkan. Aku menatap Rian, suaraku pelan tapi mantap. "Bukan hanya karena utang, kan?" Rian berbalik menatapku, matanya membelalak. "Mbak mau apa lagi?" Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya mengambil ponselku, memutar rekaman suara lain, dan meletakkannya di meja. Suara Rian di rekaman itu terdengar sangat jelas, dingin. Kalau dia tidak ada, uangnya jatuh ke tangan Mas Bima. Kita bisa selamatkan seluruh keluarga. Seluruh ruangan seperti disiram air es. Ada yang berseru, "Ya Tuhan!" Ada yang berdiri kaget. Bima benar-benar terhuyung, harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Dia menatap Rian seolah melihat orang asing. Kamu bicara apa?" Rian pucat. Mulutnya terbuka lalu tertutup, seolah ingin menelan kembali kata-katanya di masa lalu. Ibu Wati juga membeku, matanya terbelalak. Aku menoleh ke Bima, suaraku tenang dan mengerikan. "Mas dengar,
Ibu dan adik Mas sudah menghitung bagian untuk Mas. Bima tercekat, suaranya pecah. Aku tidak tahu. Aku bersumpah. Aku mengangguk pelan. Mas tidak tahu. Tapi Mas diam saat mereka memaksaku menandatangani surat pelepasan harta. Mas diam saat mereka menuntut 1,5 miliar dari ibuku. Mas diam terlalu lama. Sampai mereka berani berpikir Mas akan diam selamanya. Bima memegangi kepalanya, matanya merah menatap ibunya. Bu, kenapa ibu melakukan ini? Ibu Wati menangis tersedu-sedu. Ibu terdesak, ibu takut dia dihabisi. Aku menatapnya, dan mengucapkan satu kalimat singkat yang tajam. Ibu takut putramu dihabisi. Jadi ibu memilih untuk menghabisi menantumu lebih dulu. Kalimat itu membungkam Ibu Wati. Tepat saat sesi ruangan masih syok, bel gerbang tiba-tiba berbunyi keras dan bertubi-tubi. Semua orang terkejut. Suara seorang pria kasar terdengar dari luar. Keluarga Wati, kan? Keluar. Kita bicara. Belum ada yang sempat bereaksi, gerbang sudah didorong paksa. Dua pria masuk, wajahnya sangar, tangannya memegang ponsel, matanya menyapu sekeliling seperti sedang memeriksa barang. Rian mundur ketakutan, wajahnya pucat pasi. Ibu Wati gemetar, berpegangan pada kursi. Bima melangkah maju, secara naluriah melindungi, tapi kakinya juga gemetar. Pria yang memimpin menatap lurus ke arah Rian, tersenyum sinis. Wah, lagi kumpul keluarga. Ya, bagus. Saya kasih tahu. Seminggu lagi tidak ada uang, saya yang akan bertindak. Dia menoleh ke sekeliling, suaranya sengaja dikeraskan. Bukan cuma si Rian, tapi seluruh keluarga. Seluruh ruangan meledak. Ada yang berteriak, ada yang panik, ada yang mencoba menelepon polisi. Tapi yang menakutkan adalah, tidak ada yang berani bertindak gegabah saat berhadapan dengan orang seperti itu di dalam rumah sendiri. Aku duduk diam. Jantungku berdebar kencang, tapi pikiranku dingin. Aku sadar, inilah alasan mereka menjadi gila karena uang. Inilah bayangan hitam yang sebenarnya berdiri di balik semua ini, dan pada saat itu, aku menatap Bima, Ibu Wati, Rian, lalu kedua penagih utang di hadapanku. Aku tahu, pertarungan ini bukan lagi perdebatan keluarga. Ini adalah saat di mana semuanya harus berakhir dengan jelas. Jika tidak, yang akan terseret ke lumpur paling dalam adalah aku. Begitu kedua penagih utang itu selesai bicara, seisi ruang tamu langsung kacau balau. Ada yang berdiri kaget, ada yang mundur ke dalam. Ada yang menarik-narik tangan untuk mencari jalan keluar. Para paman dan bibi yang tadi masih bersikap sebagai penengah, kini wajahnya pucat pasi. Sudahlah, ini urusan keluarga mereka. Saya pulang dulu. Suasana kumpul keluarga itu tiba-tiba menunjukkan sifat aslinya. Semua orang takut terlibat, tidak ada yang mau menjadi tameng. Bima maju selangkah. Suaranya mencoba tenang meski jelas gemetar. Tolong, bicara baik-baik. Ini rumah saya. Pria yang memimpin tertawa sinis, menunjuk ke arah Rian. Rumahmu ya urusanmu. Saya butuh uang dalam seminggu. Kalau tidak ada, saya yang akan bertindak. Dia menoleh ke Ibu Wati, tatapannya dingin. Ibu juga jangan pikir bisa lolos. Ibu yang jamin, ibu yang bayar. Mendengar kata jamin, kaki Ibu Wati lemas. Beliau berpegangan pada meja. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar, lalu terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Tante Bima panik, berlari untuk menopangnya. Wati, kamu tidak apa-apa? Ibu Wati hanya bisa bergumam lirih, ya Tuhan, saya bisa mati. Tapi mati yang ditakutinya sekarang bukan lagi kehilangan muka, tapi harga sesungguhnya dari tindakan nekatnya. Dituntut, ditangkap, dan dicap buruk oleh masyarakat. Rian mundur ketakutan seperti akan pingsan, tapi penagih utang itu tidak membiarkannya lolos. Seorang pria lain menerjang, menarik kerah baju Rian dan menyeretnya ke halaman. Rian panik, meronta-ronta. Jangan bang, jangan ditarik. Saya mohon, saya mohon. Suara seretan, robekan kain, dan makian terdengar begitu keras di tengah rumah. Semua orang membeku, tidak ada yang berani melerai. Seorang paman bergumam, astaga, ini sudah urusan preman.
Lalu paman itu menyelinap keluar, pergi tanpa menoleh lagi. Yang lain mulai mengikuti. Para kerabat yang tadi masih menyalahkanku karena tidak sopan, kini diam 1000 bahasa, matanya mencari-cari jalan pulang tercepat. Tidak ada yang membela Ibu Wati, tidak ada yang melindungi Rian. Mereka sadar ini bukan lagi soal mendidik menantu, tapi soal utang, hukum, dan bahaya nyata. Dan ketika bahaya nyata datang, ikatan keluarga tiba-tiba menjadi setipis kertas. Bima berdiri di tengah halaman, melihat adiknya diseret, ibunya pingsan, lalu menatapku. Tatapannya saat itu tidak lagi menghindar. Itu adalah tatapan seorang pria yang untuk pertama kalinya melihat dengan jelas konsekuensi dari keheningannya. Dia berjalan cepat ke arahku, lalu tiba-tiba bersujud. Bersujud tepat di hadapanku. Di tengah halaman, di depan semua kerabat yang masih ada, di depan kedua penagih utang yang terdiam, aku tertegun. Seumur hidupku, Bima tidak pernah bersujud. Dia adalah tipe pria baik hati tapi punya harga diri. Tapi hari ini dia bersujud, kedua tangannya meraih pergelangan tanganku seolah takut aku pergi. Suaranya pecah. Sarah, aku minta maaf. Aku lemah. Aku salah. Tapi aku bersumpah, aku tidak pernah berniat mencelakaimu. Mendengar itu, hatiku terasa perih. Tapi aku tidak luluh. Aku menatapnya dan bertanya satu kalimat, tidak keras, tidak ketus, hanya sebuah pertanyaan. Kalau aku tidak mengetahuinya, bagaimana Mas? Bima terdiam. Dia menatapku, lalu menunduk. Dia tidak bisa menjawab karena jawabannya terlalu jelas. Jika aku tidak tahu, mungkin hari ini aku masih akan dipaksa cerai, uangku diambil, didorong ke sudut, dan segalanya akan berjalan entah sampai kemana. Ibu Wati di dalam, mendengar aku memanggil nama Bima, mengangkat kepala. Matanya merah, suaranya serak. Menantuku. Ibu mohon. Ibu hilaf. Ibu tidak punya jalan lain. Aku menoleh ke arahnya. Tidak lagi marah, tapi merasakan dinginnya seseorang yang baru saja lolos dari maut. Aku berkata dengan jelas agar semua orang dengar, Ibu bukan hilaf. Ibu berhitung. Dan ibu berhitung dengan nyawa orang lain. Kedua penagih utang itu berdiri di sana, mendengarkan drama keluarga sejenak, lalu berdecak. Pria yang memimpin berkata santai, saya tidak peduli siapa benar siapa salah, saya butuh uang, dia menunjuk ke arah Bima. Kamu kakaknya. Kamu yang bayar. Atau saya yang urus adikmu. Bima berdiri. Tapi tetap menoleh padaku. Seolah terjepit antara keluarga dan istrinya. Aku tahu, jika saat ini aku tidak mengambil keputusan, mereka akan kembali ke lingkaran setan. Menggunakan uang ibuku untuk menyelamatkan Rian, dan segalanya akan terulang lagi, hanya saja lain kali mereka akan lebih rapi, lebih nekat. Aku menarik napas dalam-dalam, maju selangkah. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh halaman hening. Saya akan mencabut laporan saya ke perusahaan asuransi. Ibu Wati dan Bima langsung mengangkat kepala, seolah melihat secercah harapan. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikan mereka. Tapi dengan satu syarat, suasana tegang. Semua kerabat yang tadinya hendak pergi, berhenti. Bahkan kedua penagih utang itu menatapku, penasaran apa yang akan dikatakan menantu ini. Aku menatap lurus ke arah Rian, yang masih dipegangi, wajahnya menyedihkan. Rian harus bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Tidak ada yang boleh mengambil sepeser pun dari ibuku. Tidak ada yang boleh menyinggung soal 1,5 miliar lagi. Tidak ada lagi alasan keluarga. Aku menoleh ke Ibu Wati. Ibu sayang putramu, silakan jual apa yang ibu punya untuk menyelamatkannya. Ibu berutang, ibu yang bayar, jangan sentuh uang ibuku. Ibu Wati menangis, hendak memohon tapi Tante Bima menahannya, seolah akhirnya sadar jika terus membela, seluruh keluarga akan tenggelam. Aku menoleh ke Bima, yang menatapku dengan harapan dan ketakutan. Aku mengucapkan syarat terakhirku, perlahan tapi jelas seperti vonis, dan saya akan mengajukan cerai. Bima seperti dihantam godam, dia berdiri panik. Kamu mau aku kehilangan segalanya? Kamu menceraikanku di saat seperti ini sama saja membunuhku. Aku menatapnya, hatiku sakit tapi suaraku mantap.
Mas sudah membuatku kehilangan kepercayaan. Aku berhenti sejenak, menambahkan agar dia paham, aku bercerai bukan untuk balas dendam. Aku bercerai karena aku tidak bisa hidup di bawah atap yang sama dengan orang-orang yang, jika aku lengah sedikit saja, akan berhitung di atas kepalaku. Tidak ada lagi perdebatan. Hanya tangisan Ibu Wati. Napas Rizky yang terengah-engah karena takut, dan isak tangis Bima yang mencoba menelan segalanya. Dan pada saat itu, aku tahu pilihanku akan menyakiti banyak orang. Tapi jika aku tidak memilih, yang paling sakit mungkin adalah aku dan putriku. Setelah aku mengucapkan kalimat saya akan mengajukan cerai, suasana di halaman rumah seperti kehabisan udara. Bima berdiri membeku beberapa saat, lalu melangkah maju, menggenggam tanganku erat seolah sedang memegang satu-satunya tali penyelamat. Dia tidak lagi bertanya kenapa, hanya berkata dengan suara serak, "Sarah, jangan begitu. Beri Mas kesempatan. Mas bisa berubah." Aku menatap tangannya yang menggenggam tanganku, lalu menatap wajahnya yang kuyu. Saat itu, aku tidak merasa puas, tidak merasa menang. Aku hanya merasakan kelelahan yang begitu dalam sampai tidak punya tenaga untuk berdebat atau berharap lagi. Aku menarik tanganku. Pelan. Tidak kasar, tidak mempermalukannya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, pelan tapi tegas. Ada hal-hal yang jika sudah pecah, tidak bisa direkatkan kembali, Mas. Bima terdiam, bibirnya gemetar, matanya memerah. Aku tahu kalimat itu akan menyakitinya, tapi aku juga tahu jika aku tidak mengatakannya, aku akan kembali terseret ke dalam lingkaran maaf, janji, diam, dan pengulangan. Malam itu aku tidak punya kekuatan untuk bicara dengan siapapun lagi. Aku hanya menggendong putriku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Anakku sudah tertidur tapi sesekali bergerak, bibirnya bergumam seperti sedang bermimpi. Aku duduk di sampingnya, mendengarkan suara jangkrik di luar jendela, hatiku terasa berat. Aku tahu, sejak aku mengucapkan kata cerai, hidup tidak akan sama lagi. Tapi anehnya, aku merasa sedikit lebih ringan, seperti seseorang yang baru saja meletakkan karung yang sudah dipikulnya terlalu lama. Keesokan paginya aku bangun sangat awal. Tidak ada seorang pun di rumah yang berani menatapku. Ibu Wati ada di ruang depan, matanya bengkak, posturnya lesu, jauh berbeda dari wanita angkuh kemarin. Rian tidak terlihat, mungkin bersembunyi di kamarnya. Bima sudah bangun sejak malam, duduk di meja makan, memegangi kepalanya seperti orang yang baru saja melewati mimpi buruk dan tidak bisa bangun. Aku tidak berkata apa-apa. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan koper. Aku mengepak barang-barang anakku lebih dulu. Setiap helai baju kecil, setiap pasang kaos kaki. Aku melakukannya dengan sangat perlahan, bukan karena ingin menunda-nunda, tapi karena aku takut jika aku terburu-buru, air mataku akan tumpah. Putriku bangun. Melihatku menarik koper. Dia mengucek matanya dan bertanya dengan suara mengantuk, "Bunda, kita mau kemana?" Pertanyaan sederhana itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku memeluknya, mencium aroma rambutnya, mencoba menjaga suaraku tetap normal. "Bunda dan adek mau ke rumah nenek sebentar ya?" Anakku bingung. "Ayah mana?" Aku terdiam sejenak, lalu hanya berkata, "Ayah sibuk." "Nanti kalau sudah tidak sibuk, ayah temui adek." Aku menggendongnya keluar kamar. Bima langsung berdiri begitu melihatku membawa koper. Dia menghampiri, suaranya tergesa-gesa seperti orang yang takut ketinggalan kereta terakhir. "Sarah, jangan pergi, Mas akan bicara terus terang sama ibu. Mas akan putus hubungan sama Rian, Mas akan." Aku menatapnya. Mataku tidak lagi marah, hanya ada kelelahan seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Aku berkata, masih dengan lembut tapi tanpa mundur. "Aku sudah terlalu sering mendengar kalimat itu, Mas. Aku butuh tindakan, bukan janji." Bima terdiam, matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar salah, aku lemah. Tapi aku sayang kamu, aku sayang anak kita." Aku mengangguk pelan, seolah mengakui hal itu, lalu mengucapkan kalimat yang bahkan menyakitiku sendiri. "Aku percaya Mas sayang. Tapi sayang yang tidak bisa melindungi, bagiku tidak cukup." Aku menoleh ke putriku, mengelus rambutnya agar dia tidak harus menyaksikan adegan ini.
Ibu Wati saat itu berdiri dari kursinya, melangkah beberapa kali lalu berhenti, seolah tidak berani mendekat. Beliau memanggil, suaranya serak, lebih pelan dari yang pernah kudengar. Menantuku. Ibu salah. Ibu minta maaf. Aku menatapnya. Jika ini hanya soal uang, mungkin aku akan luluh. Tapi yang kulihat di matanya hari ini bukan hanya penyesalan, tapi juga ketakutan, takut dituntut, takut ditangkap, takut malu. Aku tidak ingin memarahinya. Aku hanya perlu mengatakannya sekali agar beliau ingat, agar kelak beliau tidak lagi berani meremehkan batas orang lain. Aku berbalik menatapnya dan berkata perlahan, Ibu salah bukan karena ibu berhitung soal uang. Ibu salah karena ibu berhitung dengan nyawa orang lain. Ibu Wati seperti ditampar, berdiri membeku, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Bima menatap ibunya lalu aku, matanya penuh luka seolah baru sadar ada kata-kata yang jika sudah terucap tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Aku menggendong anakku, menarik koper keluar pintu. Aku berjalan melewati ruang tamu, melewati teras, dan terus keluar. Saat melangkah keluar gerbang, aku mendengar isak tangis Bima di belakang. Aku tidak menoleh. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku takut jika aku menoleh, aku akan kembali luluh, kembali ragu, dan kembali meyakinkan diriku untuk mencoba sekali lagi. Aku sudah cukup mencoba. Aku pergi di antara tatapan beberapa tetangga yang berdiri dari kejauhan. Ada yang kasihan, ada yang penasaran. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku hanya tahu, aku harus membawa anakku keluar dari tempat ini sebelum semuanya menjadi jebakan baru. Seminggu kemudian, seperti yang kuduga, segalanya runtuh lebih cepat dari yang kubayangkan. Trian ditangkap karena keterlibatannya dalam sindikat judi online besar. Aku mendengar kabarnya dari seorang kenalan. Saat itu aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa merinding, membayangkan jika hari itu aku tidak berhasil membongkar semuanya, sejauh mana aku dan putriku akan terseret ke dalam lumpur itu. Sejak Rian ditangkap, para penagih utang tidak lagi datang mencariku. Mungkin mereka sudah beralih target, mungkin mereka juga terseret dalam kasus yang sama, atau mungkin mereka sadar aku bukan lagi orang yang bisa diperas. Bima menjual mobilnya untuk membayar sebagian utang, mencoba menyelamatkan ibunya dari gangguan. Aku mendengar itu dan hatiku tidak merasa puas. Aku hanya berpikir, andai saja dia lebih tegas sejak awal, semuanya tidak akan menjadi separah ini. Keluarga itu hancur bukan karena aku pergi. Mereka hancur karena keserakahan mereka sendiri, karena perlindungan yang buta, karena kebiasaan menjadikan keheningan orang baik sebagai tangga untuk naik. Dan ketika tangga itu ditarik, semua yang dibangun di atasnya runtuh. Setengah tahun setelah aku membawa koper keluar dari rumah itu, hidupku dan putriku perlahan menemukan ritme baru. Tidak ada lagi malam-malam cemas, tidak ada lagi bisik-bisik di belakang, tidak ada lagi perasaan harus waspada pada setiap lembar kertas dan tatapan mata. Aku membuka sebuah toko kecil yang menjual peralatan rumah tangga dan makanan organik di dekat rumah ibuku. Tokonya tidak besar, hanya cukup untuk beberapa rak, satu meja kasir, dan sudut kecil untuk putriku mewarnai setiap sore. Di hari pembukaan, ibuku berdiri diam di depan toko, menatap papan nama sederhana di atas. Beliau tidak banyak bicara, hanya meletakkan tangannya di bahuku dan berkata satu kalimat, "Kamu masih bisa hidup dengan damai, itu sudah cukup bagi ibu." Kalimat itu membuat mataku panas. Ibuku tidak bertanya berapa banyak uangku yang tersisa. Tidak bertanya apakah aku menyesal. Tidak menyinggung soal 2 miliar yang pernah menjadi alasan aku ditekan. Baginya, aku masih bisa berdiri di sana, masih bisa bernapas, masih bisa membuka toko setiap pagi, itu sudah cukup. Aku mulai lebih memahami satu hal yang dulu hanya samar-samar kurasakan. Uang bisa menyelesaikan banyak hal, tapi bukan yang terpenting. 2 miliar tidak bisa menyelamatkan nurani ketika orang sudah siap mempertaruhkan nyawa orang lain. 2 miliar juga tidak bisa mempertahankan rumah jika di dalamnya tidak ada lagi rasa hormat. Dan aku tahu, aku pergi bukan karena uang, tapi karena harga diri. Bima mengirimiku pesan berkali-kali. Kadang isinya "Mas kangen anak", kadang "Boleh Mas bertemu sebentar", kadang hanya kalimat pendek,
Mas tahu masalah. Aku tidak memblokir nomornya. Juga tidak membalas. Aku tidak membencinya. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu Bima bukan orang jahat, dia hanya lemah. Tapi kelemahan, jika ditempatkan di posisi yang salah, bisa menimbulkan akibat setajam pisau. Aku tidak kembali bukan untuk menghukumnya. Tapi karena aku tidak bisa hidup di rumah di mana aku pernah meragukan keselamatanku sendiri. Aku mendengar kabar Ibu Wati terkena stroke ringan setelah Rian ditangkap. Tidak mengancam jiwa, tapi cukup untuk membuatnya dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Seorang kenalan bercerita, beliau menjadi lebih pendiam, tidak lagi setajam dulu. Aku tidak menjenguknya. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa. Ada jarak yang jika sudah terbentuk dari luka, tidak bisa ditambal dengan basa-basi. Rian mendapat hukuman percobaan karena kerjasamanya dalam penyelidikan. Keluarga besar perlahan-lahan mulai menghindari membicarakannya. Aku tidak senang mendengar kabar itu. Aku hanya merasakan kesedihan yang samar. Seorang pemuda, alih-alih bekerja dan memperbaiki diri, memilih jalan pintas dan menyeret seluruh keluarganya ke dalam pusaran. Tapi setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Tidak ada yang bisa selamanya berlindung di balik alasan keluarga untuk menutupi kesalahan. Terkadang di malam hari, saat putriku sudah terlelap, aku duduk sendirian di depan meja kasir, menatap buku catatan, dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika hari itu aku takut dan diam? Bagaimana jika aku tidak menyimpan bukti, jika aku menandatangani surat-surat itu demi kedamaian, jika aku memberikan 1,5 miliar itu agar masalah selesai? Mungkin hari ini aku masih di sana. Masih tersenyum canggung di meja makan. Masih meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Atau lebih buruk lagi, aku mungkin sudah menjadi sebuah angka di dalam polis asuransi, sebuah nama di atas surat klaim yang dilihat orang hanya sebagai uang. Membayangkannya, aku merinding. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk membuktikan aku kuat. Ada hari-hari di mana aku masih merasa lelah, merasa sedih saat melihat putriku bertanya tentang ayahnya. Ada saat-saat di mana aku merasa iri melihat keluarga lain berkumpul. Tapi aku tidak pernah menyesali keputusanku untuk bangkit. Aku belajar satu hal sederhana yang harus kubayar dengan sebuah pernikahan. Uang bisa membeli rumah, bisa membeli asuransi, bisa membeli ketenangan sementara, tapi tidak bisa membeli nurani. Dan ketika nurani sudah hilang, ketika orang sudah siap berhitung di atas nyawa orang lain, maka apa yang disebut keluarga hanyalah cangkang kosong. Aku melihat putriku tumbuh setiap hari, dan berjanji pada diriku sendiri. Kelak jika dia bertanya apa yang kulakukan saat terpojok, aku bisa menjawab dengan jujur, Bunda memilih untuk melindungi diri. Bukan karena egois, tapi karena tidak ada yang punya kewajiban untuk mengorbankan nyawa dan harga dirinya demi kedamaian palsu. Menjadi menantu bukan untuk menukar keselamatan. Dan pernikahan, jika sudah berubah menjadi sebuah pertaruhan di mana seorang wanita harus mempertaruhkan nyawanya sendiri, lebih baik dilepaskan daripada terus duduk menunggu kartu yang tidak pasti. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti. Tapi setiap pagi saat membuka toko, mendengar lonceng berbunyi saat pelanggan masuk, melihat putriku tertawa di sudut ruangan, aku tahu aku telah memilih dengan benar, dan terkadang, hidup dengan damai dan nurani yang bersih, sudah merupakan sebuah kekayaan yang tidak bisa diukur dengan angka.